Ibu. Ya, terima kasih Pak Sinaga. Nanti saya sampaikan. Iyalah Bu, terima kasih Bu udah membimbing anak-anak saya dari Simalungun. Ya, besar harapan saya Ibu tidak jenuh ya Bu. Tidak Pak, ini kebetulan memang waktunya memang masih bisa begitu. Ya senang bisa membantu teman-teman di sini ya Pak. Ya Bu, jadi saya melihat ya anak-anak Simalungun itu anak-anak yang luar biasa. Cuma memang tidak diwadahi saja mereka selama ini. Ya. Kita lihatlah Ananda Major dan teman-temannya. Saya lihat ada potensi di mereka. Betul Pak, itu alumninya nyebar kemana-mana dan saya lihat posisi mereka strategik ya Pak, karena kebetulan tempo hari itu suami saya ketemu dengan salah satu alumni dari sini dan di Kementerian Keuangan ya, di pajak kalau nggak salah. Dan itu dia terkejut gitu, wah alumninya luar biasa ya. Mary juga termasuk salah satu alumni yang menurut saya baik ya. Jadi betul Bapak bilang potensi mereka itu. Major, itu ada nggak alumni kita di Kementerian Dalam Negeri ada? Di dalam negeri belum ada lah. Nggak ada? Belum kayaknya, belum. Di Kementerian apa? Kementerian Bina Marga atau Cipta Karya ada? Kalau di situ ada kayaknya, PUPR gitu ada kayaknya. Itu alumni berapa? Angkatanku ada 1, 15. Kayaknya senior juga ada kayaknya. Oh, jadi itulah yang harus kamu petakan ya, John Major. Ya, jadi gini, nanti supaya kita berdayakan semua yang dari sana, ya, karena banyak potensi yang bisa ya kita optimalkan itu di Simalungun untuk ke depan, supaya sama-sama kita merhobas. Ibu Esther tahu nggak itu merhobas? Ya nggak tahu persis artinya, tapi sering saya dengar Pak. Merhobas dalam arti melayani, bekerja dalam arti mengabdi. Ya. Jadi memang mohonlah bantuan Ibu Esther buat anak-anak kita, Bu. Ya, baik Pak. Ini semoga benar-benar bisa bermanfaat ya Pak, apa yang nanti saya bagikan buat anak-anak di sini atau teman-teman begitu. Iya, jadi diskusi seperti ini sebenarnya sangat penting sekali Bu Esther, supaya bisa ini memacu aura mereka itu, semangat mereka itu bisa supaya ada militansinya gitu. Karena tahulah sekarang ya, bukan menyalahkan mereka, tapi memang udah zamannya seperti itu. Ya, loyalitas militasi kedaerahan itu sudah agak sedikit melentur ya. Jadi dia sibuk dengan kesibukan masing-masing. Jadi efek sosialnya agak sedikit memang tergerus memang situasi sekarang. Itulah artinya kita buat nanti semacam wadahnya supaya mereka bisa lebih mencintai kampung halamannya, Bu Esther. Iya, harusnya dengan era teknologi, apalagi yang model sekarang ya Pak, itu nggak sulit ya, karena untuk bisa kembali ya, baik secara fisik maupun secara pemikiran itu lebih mudah ya. Teknologi membantu segalanya sih Pak, jadi itu bisa dimanfaatkan. Iya, apalagi di zaman era digital sekarang ya Bu. Sebenarnya semuanya bisa lebih mudah. Iya, betul Pak. Tinggal lagi memang yang mengarahkan ya harus benar-benar juga orang yang punya ketulusan gitu ya. Nah. Betul Pak. Di situ, makanya kemarin juga kita ketemu dengan beberapa teman major yang kebetulan pas ada waktu kita ya ngerumpi lah, ngobrol-ngobrol. Ya saya lihat biarpun masih anak muda, waduh luar biasa. Masih punya keinginan ya. Ini dulu dari keinginan, dari berangkat keinginan dulu Bu Esther. Ya, itu yang saya lihat.
Ya, Saya melihat Ibu Esther, kampung halaman kita Simalungun itu ya punya potensi yang sangat luar biasa dan justru mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan paling kaya ya, dibandingkan dengan kabupaten yang lain yang ada di Sumatera Utara. Saya kan waktu kemarin itu waktu sosialisasi saya sudah jalani itu semua Ibu Esther. Jadi saya paham betul. Sebenarnya untuk tata pengelolaannya sebenarnya tidak begitu sulit ya. Hanya saja memang harus dikelola oleh yang benar-benar yang punya kompetensi ya, yang benar-benar paham dengan keahliannya. ya, setuju Pak. Ibu Esther pernah ke Batam? Ke Batam pernah Pak. Kebetulan waktu itu saya ada dinas, kan BINUS tuh sempat ada juga perwakilannya di Batam. Jadi Ada. ya, jadi saya diminta untuk mengunjungi lah, memberikan materi kira-kira gitu Pak. Nanti kalau ke Batam kontak-kontak lah Bu. Oh iya Pak. Ya boleh Pak. Terima kasih. Ya. Semoga makin maju ya Pak Simalungun ya. Betul Bapak bilang ini potensinya banyak ini di sini. Iya benar Bu. Udah ngumpul John Majar? Sudah Kela. Udah bisa kita mulai? Ya Kela, sudah 72 orang Kela. Oke, lanjutlah. Buat Kak Mary, persilakan Kak. Oke, tes. Sudah kedengaran, Major? Iya. Ya, selamat siang, Horas. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di seminar virtual dengan tema memilih jurusan di perguruan tinggi. Perkenalkan, saya Mary Saragi. Saya angkatan kedua dari SMU Plus Pematang Raya. Hari ini saya sebagai moderator acara. Saya alumni S1 dan S2 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Selama 18 tahun saya berkarir di NGO internasional, menangani berbagai program US Agency for International Development di American Red Cross dan juga di Save the Children Indonesia. Saya dan keluarga tinggal di Depok. Jadi 10 menit jalan kaki dari Universitas Indonesia ya. Jadi kalau ada adik-adik nanti yang masuk ke Universitas Indonesia bisa nongkrong ngopi dengan saya. Hey, mantap. Saya ingin menyapa nih terlebih dahulu nih. Yang pertama tadi Bapak Radiapo Hasiholan Sinaga, SH. Beliau Bupati terpilih periode 2021 hingga 2025 dan mudah-mudahan hingga 2029. Amin. Amin. Lalu ada Ibu Esther, Dr. Esther Widi Adangsari, MC, Master Science dan Psikologi. Beliau adalah dosen sekaligus psikolog ya. Nanti kita akan mendengarkan paparan beliau. Dan juga ada perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Kepala Cabang Pak James Sihaan. Lalu para alumni SMU Plus Pematang Raya yang akan membantu adik-adik nanti untuk mengarahkan dan berdiskusi secara mendalam tentang profesi ya, dan seluruh adik-adik yang sudah hadir di sini dan yang akan hadir ya dari SMU dan SMK sekabupaten Simalungun. Horas untuk kita semua, selamat datang ya. Slide berikutnya, Major. Ya, teman-teman, kita hadir dalam seminar ini dengan satu tujuan ya, agar adik-adik kita yang ada di sini, kamu semua memilih jurusan dan universitas dengan bijak dan tepat. Ya, jadi kami sangat berharap setelah seminar ini selesai, adik-adik semua dapat lebih mengenali diri sendiri, minat dan bakat adik-adik, ya.
Lalu adik-adik juga bisa mengetahui informasi biaya kuliah di 10 universitas terbesar di Indonesia, dan juga tentunya mendengar tentang berbagai ragam profesi dari para profesional di bidangnya masing-masing yang sudah berkiprah sekitar 5 sampai 18 tahun ya. Jadi pakar-pakar ini yang kita undang ya dari berbagai bidang. Oke, lanjut. Ya, sedikit mengenai agenda. Kita terbagi 3 ya agendanya hari ini. Yang pertama itu adalah pleno pertama. Nanti kita akan mendengarkan sambutan singkat dari Bapak Roni Girsang sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat IKASPRA. Lalu kita akan mendengarkan motivasi dari keynote speaker kita, yaitu Bapak Radiapoh Sinaga selama 10 menit. Ya, kita ingin mendengar bagaimana perjalanan hidup beliau dan biarlah sharing dari beliau ini dapat memotivasi kita semua untuk menjadi pejuang-pejuang untuk masa depan yang lebih baik ya. Lalu nanti ada materi paparan dari Dr. Esther mengenai bagaimana cara memilih jurusan di universitas. Lalu nanti juga ada tanya jawab. Jadi siapkan adik-adik pertanyaan kalian, bisa nanti pertanyaan ditaruh di chat box sehingga nanti kita juga bisa lebih mudah diskusinya ya. Nah, lalu sesi spesial lagi adalah breakout room. Nah, di sini sudah ada dokter, sudah ada engineer, sudah ada ekonom, sudah ada apa itu digital expert dan macam-macam ya yang sudah kita siapkan dan sudah mempersiapkan dirinya masing-masing untuk nanti membahas tuntas tentang profesi yang adik-adik ingin geluti ya. Jadi di dalam breakout room nanti kita akan membahas mengenai mengapa profesi tersebut penting, mengapa strategik dan mengapa bermakna. Ya, jadi it's not about money ya, tapi lebih kepada apakah profesi itu penting, strategik dan bermakna dan di mana saja profesi tersebut dapat bekerja atau berkarya ya. Lalu nanti juga kakak-kakak kita akan sharing tentang soft skill dan hard skill yang paling dibutuhkan atau yang harus dimiliki untuk menjalani profesi tersebut. Jadi adik-adik bisa siap dari sekarang ya. Nah, lalu yang ketiga yang akan dibahas dalam breakout room adalah hal-hal yang menarik, hal-hal yang menyenangkan, dan juga tantangannya apa dalam menjalani profesi itu. Jadi biar siap juga, jangan nanti ada surprise, ada kekecewaan atau ada kebingungan begitu ya. Nah, lalu setelah breakout room selama 30 menit kita akan kembali ke pleno kedua ya. Abang Wira akan memaparkan hal yang sangat menarik yaitu ragam profesi di era dunia digital. Jadi teman-teman akan ada sekian banyak profesi di masa depan yang akan hilang ya. Tapi akan ada sekian banyak profesi yang akan banyak dibutuhkan. Apa itu? Nanti Bang Wira akan kupas tuntas ya. Lalu yang kedua, Kak Remika, SPD dari Universitas Pelita Harapan, dia nanti akan memberikan gambaran tentang biaya kuliah per semester dan biaya pembangunan di 10 universitas terbesar di Indonesia. Ya, lalu nanti di akhir kita akan mendengarkan closing statement dari Bapak James Andohar Siahaan. Beliau ini adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siantar Provinsi Sumatera Utara. Ya, beliau ini yang akan memimpin seluruh SMU dan SMK yang ada di Sumatera Utara. Dan yang terakhir tentunya adalah door prize dari IKASPRA. Jadi teman-teman, adik-adik kami harapkan ikut sampai akhir. Ya, lanjut slide-nya. Nah, agar kita punya acara ini berjalan dengan lancar, ada 4 hal yang teman-teman kami harapkan ya. Yang pertama fokus, oke? Be totally here. Jangan dirinya di sini tapi pikirannya di tempat lain gitu ya. So be totally here, fokus. Lalu yang kedua, adik-adik dan teman-teman lainnya tolong di-mute ketika tidak berbicara, ya, sehingga tidak ada feedback ataupun tidak berlomba kita bicaranya ya. Lalu yang ketiga, kami berharap adik-adik berpartisipasi di diskusi kita ini. Nanti ya, ketika ada diskusi dan juga question and ask ya, question and answer ya.
Lalu kalau boleh, kalau jaringan teman-teman memungkinkan, mohon videonya on agar kita tahu nih mendengarkan siapa saja begitu ya. Dan kita juga memang ingin lihat wajah adik-adik juga. Oke, lanjut. Saya ada pepatah yang mengatakan bahwa it is those who think they can do it all on their own who are in the greatest dangers. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, mari kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Engkau Allah satu-satunya yang layak kami sembah dan puji. Kami menaikkan syukur dari hati kami untuk kasih-Mu yang ajaib dan tidak berkesudahan. Engkau mengasihi kami tanpa memandang muka, tanpa memandang agama kami. Dan Engkau telah menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi setiap kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, setiap kami sedang berada dalam persimpangan jalan menuju perjalanan hidup, perjalanan kuliah, perjalanan karir yang sangat panjang. Pimpinlah dan tuntunlah kami agar kami berjalan dalam rencana-Mu yang sempurna. Kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah kami. Berkatilah seminar kami ini agar berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan berhasil mencapai tujuan yang kami harapkan, yaitu agar adik-adik kami khususnya dapat memilih jurusan dan universitas dengan bijak dan tepat, agar semua kami optimis dan penuh harapan dalam memandang masa depan. Amin. Oke, kita lanjutkan dengan keynote speaker kita dari Bapak kita, Bapak Radiapo Hasiholan. Sebelumnya saya mau memperkenalkan beliau dulu ya. Beliau lahir di Tigarunggu, saya tidak usah sebut tahunnya, tapi beliau masih sangat muda, ya, apalagi semangatnya masih sangat luar biasa ya. Beliau bersama Ibu Ratnawati Borusida Butar memiliki 3 putri dan 1 putra. Beliau SD dan SMP di Tigarunggu loh. Jadi teman-teman yang hadir di sini mungkin kamu adalah calon bupati di 2045 ya. Karena ternyata Bapak kita ini juga berasal dari SMP, SD di mana kita dulu sekolah ya. Beliau juga sekolah di SMTP Pematang Raya dan juga melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Batam. Ya, aktif berorganisasi dan riwayat pekerjaan beliau sangat panjang ya. Jadi singkatnya beliau adalah Bupati terpilih Kabupaten Simalungun periode 2021 hingga 2025 dan kita doakan bisa 2 periode. Amin. Kepada Bapak Radiapo Hasiholan Sinaga, Sarjana Hukum, kami persilahkan Pak, waktunya 10 menit. Baik, terima kasih. Horas mau batagan upan. Horas. Horas. Ya, dengar suara saya? Jelas, jelas. Jelas Pak. Ya, makasih. Selamat berakhir pekan buat kita semua. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua ya. Mohon maaf kalau suara saya agak sedikit terganggu karena masih di perjalanan. Karena tadi pagi saya masih di Surabaya, kemudian berangkat ke Medan, transit di Batam, dan tadi juga ada pertemuan dengan seseorang di Medan, dan saat ini sudah ada di ini gerbang tol Amplas ini. Ya. Tapi itulah semua waktu kita pakai demi untuk perubahan di Kabupaten Simalungun. Dan terima kasih kepada panitia atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan pembukaan pada acara seminar webinar memilih jurusan yang tepat, gitu ya. Ya. Yang diselenggarakan oleh IKASPA. Adik-adik sekalian dan juga yang saya hormati Bu Esther,
Pembangunan merupakan salah satu dasar ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya buat warga Simalungun. Salah satu indikator untuk melihat berjalannya roda pembangunan di suatu daerah adalah apabila ada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mohon maaf. Salah satu adalah pembangunan infrastruktur jalan, karena ini merupakan salah satu faktor ya roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan infrastruktur dapat juga menjadi penyebab ya menjadi terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang lebih cepat. Ibu Esther yang saya hormati dan seluruh anak-anak kami, Kabupaten Simalungun sebagai Tano Habonar Dobona sangat membutuhkan sumber daya manusia yang dapat menggerakkan pembangunan. Saya yakin anak saya dari alumni SMA Plus dan juga dari alumni yang lain. Saya yakin dan percaya ya bahwa saudara juga pasti punya keinginan, punya kerinduan untuk membangun Simalungun. Karena memang marwah kita ada di situ. Identitas kita ada di situ. Sebagaimana kita ketahui, Ibu Esther dan juga anak-anak kami, persoalan klasik di Simalungun yaitu terkait masalah infrastruktur jalan. 61% ya, keadaan fisik jalan di Simalungun rusak berat. Ini yang mengakibatkan mobilitas ya, masyarakat sangat terbatas dan menimbulkan juga ya menjadi hasil produksinya kurang bersaing dan daya jualnya juga berkurang. Ya. Itu diakibatkan oleh karena situasi infrastruktur jalan di Kabupaten Simalungun, kampung halaman kita. Sebenarnya anak-anak kami semuanya ya, banyak sumber daya alam di Simalungun yang selama ini belum dikelola secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurang tersedianya tenaga terampil ya, dan juga orang yang profesional atau entrepreneur ya, yang mau mengabdikan dirinya di Kabupaten Simalungun. Ya kita bisa melihat sendiri ya, justru maaf ya, bukan kita membuat suatu klaster ya, tetapi kita lihat bahwa yang pegang panggung wirausahaan di Simalungun itu cenderung didominasi oleh yang bukan Simalungun. Ya kita juga ya terima kasih juga buat mereka ya mau mengabdi di Kabupaten Simalungun. Tetapi kita lihat dari kita sendiri yang lahir di Simalungun, justru kita banyak ya yang berkiprah di luar Simalungun. Sebenarnya inilah salah satu yang melatar belakangi saya kembali ke Kabupaten Simalungun, kampung halaman kita ini Bapak Ibu. Ya, begitu luar biasanya ya sumber daya alam manusia, ada sumber daya alam Simalungun ya. Waduh luar biasa. Dari sektor pariwisata saya yakin ya melalui tim ekonomi yang sudah kita bentuk ya, justru dari sektor pariwisata itu bisa menyumbang PAD itu 600 miliar ya. Itu di tahun ke-6. Banyak potensi. Waduh luar biasa. Ya, sampaikan saat ini mungkin tidak cukup waktunya ya. Jadi untuk mengisi dan menggerakkan pembangunan di Kabupaten Simalungun sangat diperlukan sumber daya manusia ya yang terampil sesuai dengan bidangnya masing-masing. Adik-adik yang saya cintai ya, adanya webinar ini
saya sangat apresiasi ya, agar anak saya khususnya tamatan SMA, SMK dari Kabupaten Simalungun yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tidak salah dalam memilih dan menentukan jurusan yang diminati sesuai dengan passion dan talenta masing-masing. Sebelum memilih jurusan, saran saya kenali terlebih dahulu masing-masing apa yang menjadi kelebihan ya dan kelemahan atau kekurangan. Bakat dan minat apa yang ada dalam diri anak-anak kami semua. Sehingga kalau sudah lulus nanti tidak ada lagi hambatan karena pilihannya sudah sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak kami yang saya cintai, yang saya sayangi. Ada pepatah mengatakan, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Tetapi kita sebagai orang Simalungun, kita harus kembali ke kampung halaman kita sendiri. Kenapa? Karena memang kita harus orang kita sendiri yang bisa membangun kampung halaman kita sendiri, Bapak Ibu. Adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian. Tidak ada itu orang lain. Yakinlah. Ya. Harapan saya buat saudara-saudaraku, anak-anakku semuanya, ya, yang mempunyai keahlian talenta, ya, saya akan buka lebar-lebar, ya, karpet merah. Kembalilah ke pangkuan Ibu Pertiwi. Datanglah. Ya. Banyak potensi yang bisa kita gerakkan di Kabupaten Simalungun. Saya akan roadshow dulu. Ya, kemarin saya ke Jakarta. Saya sudah bawa konsep-konsep untuk membangun Kabupaten Simalungun. Saya akan ke Medan 2 hari lagi, ke Pekanbaru, ke Jambi. Saya mau ya mengajak semua orang-orang ya yang mempunyai hak Simalungun, mari sama-sama kita. Ya. Supaya bisa kita gerakkan ini. Ya. Kenapa? Ya, ini perlu kesamaan, ya, kesatuan hati kita, adik-adik sekalian. Kenapapun ceritanya, kalau tidak ada yang mungkin yang mempunyai minat ke kampung halaman kita ini, ya, itu sudah pasti siapa yang mau datang. Siapa yang mau memberikan kontribusinya, siapa yang mau berinvestasi, siapapun itu, ya harus saya terima. Tetapi yang saya prioritaskan adalah orang-orang yang dari Simalungun atau yang mempunyai ahab Simalungun. Ya, jadi harapan saya, ya saya dengar-dengar sudah banyak orang kita yang berhasil di luar sana. Ya, sudah banyak yang bergerak di bidang perkebunan, yang bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, pertambangan, datanglah. Semua itu ada di Simalungun, ya, ada di Simalungun. Saya selaku bupati terpilih mempunyai keterbatasan, ya, mempunyai kemampuan terbatas mengelola ini sendiri. Dibutuhkan ya semua adik-adik sekalian dan juga bapak ibu sekalian. Mari kita saling kita bergandeng bangun Simalungun ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan adik-adik sekalian ya. Akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti seminar ya, menentukan jurusan di perguruan tinggi kepada anak saya, calon pemimpin dan generasi-generasi penerus di Tanah Habonar Dobona Kabupaten Simalungun. Horas mahubatah gantupan. Horas, terima kasih banyak Horas, Pak Radiapo atas ya. motivasinya ya. Sudah saatnya alumni kembali ya turut serta membangun Simalungun ya. Terima kasih Pak. Jadi mohon izin
Oke. Mohon izin saya permisi ya. Makasih. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih. Iya, terima Bapak kasih. Bupati. Sukses ya Pak ya. Oke, baik. Teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Dewan Pengurus Pusat IKASPRA, Bapak Roni Girsang. Beliau ini adalah lulusan dari SMA Plus, lulusan dari Politeknik Milan ya, Universitas di Milan, dan sekarang bekerja di Bank Mandiri. Silahkan Pak Roni. Ya, terima kasih Kak Mary. Horasma Hubat Hagadupan. Horas. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Pradiapo Hasiolan Sinaga, selaku Bupati terpilih Kabupaten Simalungun periode 2001-2025. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu untuk menghadiri seminar ini. Tentunya buat kami semua, Pak Radiapo ini adalah sosok yang menginspirasi. Dan banyak di sini generasi-generasi muda yang tentunya juga punya mimpi yang besar. Dan siang ini diberikan kesempatan untuk mendengarkan semangat dari Pak Radiapo itu suatu kehormatan. Tadi kita sudah mendengarkan pesan yang sangat kuat dari beliau, bahwa kalau bukan kita lagi yang membangun, siapa lagi. Jadi ini semacam wake up call ya, wake up call untuk semua generasi-generasi muda Simalungun yang memiliki sesuatu yang bisa diberikan untuk Simalungun. Nah ini kita harus mendengarkan tadi pesan dari beliau, bahwa beliau tidak mungkin bisa mengerjakan sendirian, dibutuhkan kolaborasi. Jadi saya rasa kita semua yang sekarang ini ada di sini, termasuk adik-adik yang sedang merintis karir, merintis masa depan, merintis studi, kita punya spirit yang sama. Sukses untuk kembali membangun Simalungun. Jadi ada satu quotes dari Nelson Mandela yang sangat menginspirasi saya. Katanya begini, "Education is the most powerful weapon to change the world." Katanya adalah pendidikan itu adalah senjata yang paling kuat, yang paling powerful untuk mengubah dunia. Buat sebagian orang ini mungkin quotes yang sangat klise ya, gitu. Tetapi yang mau saya sampaikan ke adik-adik yang ada di sini khususnya adalah jangan berhenti bermimpi. Itu bukan sesuatu yang begitu jauh. Kenapa saya bilang demikian? Saya dulu juga seperti adik-adik juga. Ada di posisi SMA yang bingung, saya mau kemana nih gitu. Nah kalau adik-adik mau tahu sedikit ceritanya, saya ini dari Kampung Bage namanya, di tepian Danau Toba, yang sampai hari ini tidak ada transport yang lancar ke sana karena jalanan sangat rusak. Di kampung ini tidak ada SMP dan SMA, hanya ada SD. Masyarakatnya pun rata-rata lulusan SMA, tidak banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, setelah tamat SMA biasanya bagaimana? Mereka ya kalau tidak bertani atau pergi merantau menjadi buruh pabrik. Nah, itu yang terjadi. Nah, tapi ketika saya berada di SMA, saya berjanji untuk saya harus memiliki pendidikan yang berkualitas. Kenapa? Karena saya merasa pendidikan ini harus menjadi jalan saya untuk mengubah hidup yang lebih baik. Nah, untuk itulah akhirnya saya memang menghabiskan waktu saya benar-benar untuk mencari tahu apa nih jurusan yang tepat buat saya, apa nih modal saya yang paling pas untuk supaya saya ya tidak sama nih, tidak kembali ke kampung untuk bertani, tidak kembali ke kampung untuk hanya sekedar melanjutkan kehidupan layaknya seperti biasa. Nah, saya sangat setuju sekali dengan quotes tadi. Kenapa? Karena memang lewat pendidikan lah saya bisa punya profesi seperti sekarang. Karena lewat pendidikan juga lah saya punya kesempatan untuk melanjutkan sekolah di luar negeri. Dan lewat pendidikan juga saya bisa menonton tuh Juventus lawan Inter Milan di Milan. Gitu. Karena kesempatan itu. Nah, jadi saya berharap adik-adik yang ada di sini khususnya
Jangan berhenti bermimpi. Jangan melihat keterbatasan. Karena yang penting kalian punya semangat untuk maju, punya semangat untuk tahu apa yang akan kalian jalani di kemudian hari. Itu yang paling penting. Semangat, kerja keras, tentunya berdoa. Itu yang akan membantu kalian menggapai kesuksesan. Nah, jadi seminar hari ini, sore ini, nanti akan dibantu oleh Dr. Esther. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Esther yang bersedia memberikan masukan, wejangan, guidance kepada adik-adik kami di sini, supaya mereka tidak salah dalam memilih jurusan, supaya mereka mengerti minat dan bakat mereka ada di mana. Nah, kami juga berharap adik-adik bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya lewat seminar sore ini. Jangan malu bertanya. Semua kakak-kakak di sini pasti siap membantu. Nah, kami juga berterima kasih kepada Pak James yang memberikan kesempatan untuk boleh hadir di seminar ini. Terima kasih Pak untuk supportnya. Kami juga nanti berharap ke depannya dengan koordinasi dengan Pak James, ada begitu banyak kolaborasi yang bisa dilakukan oleh Ikaspra, khususnya untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pendidikan di Simalungun. Jadi saya rasa sekian dari saya. Selamat mengikuti seminar ini kepada adik-adik semua. Terima kasih juga kepada kakak-kakak alumni yang akan memberikan cerita kepada adik-adik kita. Jadi saya rasa sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Roni. Bang Roni ini adalah salah satu gambaran that everything is possible. Ya, oke. Selanjutnya kita akan langsung dipimpin oleh Dr. Esther Widi. Ya, beliau ini saya perkenalkan sedikit ya sebelum beliau memulai sesinya. Beliau adalah sarjana, master, dan profesi dari Fakultas Psikologi UI. Beliau adalah doktor dari Fakultas Psikologi Unpad ya. Dr. Esther menekuni psikologi klinis, ya, yaitu kesehatan mental yang dikaitkan dengan penggunaan teknologi dan perilaku manusia. Nah, ini salah satu profesi yang sangat-sangat penting di masa depan ya. Sekarang banyak orang yang menderita kesehatan mental ya. Nah, beliau mengembangkan riset alat ukur Indonesia Problematic Internet Use Scale. Ya, jadi alat ukur tersebut secara luas digunakan di Indonesia ya. Dan sehari-hari beliau mengajar, meneliti, melatih, dan mengcoaching para profesional dari berbagai latar belakang, dari berbagai bidang, untuk terus mengenali diri mereka dan mengembangkan diri mereka agar lebih profesional di bidangnya masing-masing. Berbagai sertifikasi sudah dikantongi oleh Dr. Esther, dan beliau sekarang adalah dosen sekaligus wakil Deputy Departemen Psikologi di Binus University. Ya, silakan Ibu Esther. Nanti Ibu Esther akan share screen sendiri untuk materi beliau, dan kami berharap adik-adik bisa konsentrasi ya, fokus untuk mendengarkan. Oke, terima kasih Mary untuk perkenalannya. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Jelas Dok, jelas. Mantap Kak. Ya, terima kasih. Panggil saya Kak Esther aja. Nanti kalau Dok jadinya yang lain. Oke, ya teman-teman, Horas buat kita semua ya. Oke, saya mulai. Oh ya, saya mau minta tolong untuk Kak Mary. Nanti saya di warning by lisan aja nggak apa-apa kalau waktunya udah mau habis, takutnya lupa diri. Ya. Siap saya, Kak. Saya coba share dulu sebentar. Ups, oke, sebentar ya. Nanti kalau ada teman-teman atau adik-adik maksud saya yang mau bertanya, nanti diatur oleh ini ya, Kak Mary ya, sebentar. Oke, ini tadi sudah diperkenalkan. Ups, ini suka ngehang ya. Ya, ini tadi perkenalan singkat dulu. Terlalu maju sebentar. Tadi sudah diperkenalkan secara singkat, jadi memang keputusan untuk saya boleh mengambil jurusan psikologi juga sebetulnya bukan keputusan yang pendek ya.
pikirkan sudah sangat lama. Jadi saya akhirnya memilih jurusan psikologi. Waktu itu nggak terpikir tempatnya ya. Jadi memang dari dulu saya selalu begitu, mikir dulu ini apa, baru mencari tempatnya. Nah, dalam diskusi-diskusi baik dengan teman, guru maupun alumni dan juga orang tua, memang terakhir memang orang tua waktu itu saya ajak bicara. Akhirnya memang diputuskan untuk saya mengambil jurusan psikologi karena merasa panggilan hidup saya memang untuk menolong orang sebanyak mungkin, tapi secara profesional ya. Jadi supaya jangan nanggung nolong orangnya. Nah, jadi kira-kira nanti kita seperti ini, teman-teman perlu untuk mengenali tugas perkembangan dan seterusnya. Nanti saya akan bantu memaparkan, semoga apa yang saya bagikan ini bisa membantu pengambilan keputusan. Karena teman-teman seperti yang sudah disampaikan oleh abang kalian gitu ya, ketua alumni kalian, memang perlu sekali ya membuat keputusan dengan bijak dan perlunya informasi ya terkait dengan hal itu. Saya juga coba nanti sedikit mengambil apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Sinaga, karena sebenarnya yang disampaikan oleh beliau itu bisa menjadi bagian dalam teman-teman menggumulkan tentang panggilan hidup teman-teman sebelum memutuskan teman-teman sebaiknya menekuni apa di cita-cita di masa depan ya. Nah, saya mau bikin mini survei dulu, teman-teman. Ini ada barcode, teman-teman bisa pakai HP-nya teman-teman, atau kalau ada yang pakai laptop, nanti saya coba stop share, saya akan taruh linknya di chat. Teman-teman tolong yang bisa pakai barcode, tolong di-scan barcode-nya dulu. Kemudian nanti yang pakai link, saya coba share sebentar ya, saya stop dulu share-nya. Itu pertanyaannya sederhana, saya hanya ingin tahu berapa banyak di antara kita yang sudah mengambil keputusan atau sudah membuat keputusan untuk memilih jurusan perguruan tinggi. Jadi jurusannya ya, bukan nama universitasnya. Karena kalau dibalik, itu sebenarnya agak beresiko ya. Akhirnya kalau dibalik, yang penting kuliahnya di sini, apapun jurusannya, nah itu persentase ketidakberhasilannya justru tinggi. Ketidakberhasilan itu maksudnya gini, bukan bisa jadi memang dia lulus aja, tapi ya begitu lulus bingung lagi gitu. Ngapain saya kuliah di sini? Nah itu yang sering terjadi gitu ya. Sebentar, saya coba share dulu linknya ya untuk teman-teman supaya gampang, tinggal diklik dari chatnya kita. Nah, itu saya sudah taruh di chat box. Teman-teman boleh klik aja. Sementara saya buka presentasi dari link ini ya. Silakan teman-teman. Saya tunggu dulu ya. Silakan diisi, mungkin saya kasih waktu sekitar 2 menit ya buat teman-teman untuk isi. Ini sudah ada 3 orang, 4 ya, untuk mengisi. Saya tunggu dulu. Oke, nanti saya buka ya. Kalau udah, kalau sudah lumayan banyak yang isi. Oke, sebentar ya. Bentar ya, saya akan tunjukkan hasilnya buat teman-teman. Ini sudah beberapa orang mengisi. Nah, sudah ada 26. Saya sebenarnya kurang tahu sih ini jumlah yang adik-adik siswanya berapa. Karena ini tercampur dengan alumni ya, kakak-kakak. Jadi ya saya nggak tahu persis ya nanti, tapi ya setidaknya mungkin kalau adik-adik kalau saya hitung kisarannya harusnya lebih dari 50 ya. Kalau melihat kakak-kakaknya yang hadir rasa-rasanya sekitar ya 50-60 mungkin adik-adik di sini ya. Oke, sudah ada sekitar 31 orang yang mengisi.
Semoga nggak ada kesulitan ya teman-teman ya untuk mengisi link ini ya. Apakah kamu sudah menentukan pilihan jurusan, bukan universitas yang akan ditekuni dalam studi nanti? Nah, coba ya kita lihat dulu ya. Oh, oke. Nah, ini buat kakak-kakak alumni dan juga buat teman-teman ya, yang lainnya. Dari yang hadir saja dan sementara yang mengisi ada sekitar ini 33 orang. Teman-teman isi terus saja nggak apa-apa, walaupun datanya sudah saya tayangkan. Nah, itu bergerak terus itu chartnya ya. Ini 59 orang sudah menentukan, jadi memang sudah merasa punya pilihan gitu ya, kayak sudah mantap gitu, bagus ya. Yang 30% masih ragu-ragu, kayaknya udah tapi nggak tahu deh. Nah, yang 35% ini perlu untuk dibantu. Yang 59% sebenarnya juga tetap perlu dibantu untuk memastikan apakah pilihannya dia memang berdasarkan pemahaman tentang jurusan yang dipilih. Jangan sampai nanti salah milih karena informasinya salah juga gitu ya. Semisal nih ya, saya punya kenalan itu dia salah milih, dia tuh kepengennya masuk teknik informatika, bukan ilmu komunikasi. Tapi karena nggak nanya-nanya dulu, nggak cari tahu dulu, akhirnya yang dia pilih ilmu komunikasi. Jauh banget sama teknik informatika gitu. Dan terkejutlah waktu dia masuk ke suatu PTN yang isinya kayak gitu. Karena yang satu teknik informatika, jurusan teknik, itu fakultasnya teknik, yang satu ilmu sosial, jadi jauh banget gitu. Tapi ya memang mungkin sudah kehendak Tuhan ya, dia salah jurusan ya, maksudnya salah milih gitu ya. Nah, ya teman-teman tetap perlu ya menggali informasi tentang hal itu. Nah, masih ada 6% yang sama sekali belum punya keputusan tentang pilihan jurusannya. Nah, ini nanti bisa dibantu oleh kakak atau abang alumni ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengisi. Ini gerak terus nggak apa-apa. Nanti saya akan kasih rangkumannya atau PDF-nya ke kakak-kakak alumni ya. Lanjut ya, ini ada satu lagi pertanyaan. Teman-teman tolong. Nah, teman-teman tolong tuliskan di 1 menit ini, apa yang menjadi impianmu atau cita-citamu 10 tahun mendatang ya. Jadi 10 tahun dari sekarang, kira-kira cita-citamu atau impianmu apa sih? Nah, tolong dituliskan saja dengan bebas gitu ya. Dalam 1 atau 2 kata saja gitu ya. Jadi tulisnya cukup dengan 1 atau 2 kata saja supaya nanti tampilannya lebih bagus gitu ya. Lebih gampang untuk dilihat oleh kita semua. Silakan teman-teman. Nah, sudah ada yang mengisi, terima kasih. Yang lain ditunggu. Apa yang menjadi impianmu atau cita-citamu 10 tahun mendatang? Teman-teman boleh mengisi mungkin ya, profesi boleh. Ya, 1 atau 2 kata saja. Atau kalau misalnya lebih dari 1 profesi yang terpikir, silakan isi lagi gitu ya. Ditunggu ya teman-teman. Oke. Sambil nunggu, boleh yang terpikir oleh teman-teman ketika ada pertanyaan seperti ini secara spontan aja silakan. Nggak ada jawaban yang benar atau salah ya dalam hal ini. Ya, ini baru sekitar 16 orang atau 18 nih, saya kurang jelas. Oh ya, 18 orang yang mengisi. Ditunggu lagi teman-teman. Terus aja. Saya akan buka nanti mungkin kalau udah sekitar 20 ya, 20-an orang mengisi. Sebentar lagi nih 20 orang. Silakan teman-teman. Ya, ini sudah 20 orang. Terus teman-teman silakan diisi ya. Nah, saya coba buka ya. Karena sudah ada lebih dari 20 orang yang mengisi, yang lainnya tetap ditunggu untuk mengisi pertanyaan yang saya sampaikan, ada di layar. Pakai link yang tadi sama ya, sebentar. Nah, sebentar. Oke, wow, ini yang paling banyak
memilih untuk menjadi pengusaha. Oke, di 10 tahun mendatang Simalungun akan kedatangan ataupun akan memiliki pengusaha-pengusaha muda. Karena kalau 10 tahun dari sekarang berarti umur teman-teman itu antara 27 atau 28 tahun ya. Ya, paling tua 29 tahun. Nah, ini lumayan. Ada yang mau jadi bupati. Wah, gantiin Pak Sinaga. Boleh tuh. Saya senang ternyata cukup banyak yang mau jadi guru. Ah, ini bagus ini. Ya. Negara yang maju itu sebenarnya kalau anak-anak mudanya cita-citanya tuh lumayan banyak yang mau jadi guru karena profesi pencetak kaum intelektual yang tidak mudah ya, itu salah satunya adalah guru ya. Kerja di luar negeri boleh, ini ada keliling Indonesia, menarik gitu ya. Silakan aja ke perawatan. Wah, udah makin banyak yang kecil-kecil, itu artinya hanya mungkin ya nggak terlalu banyak yang memilih yang sama ya. Ada yang mau jadi gubernur nih, saya lihat nih agak jauh di situ ya. Ini agak kecil di sini ya. Ini gubernur ya. Luar biasa ya. Ada copywriter. Wah, udah tahu ya profesi copywriter. Ada yang melanjutkan studi S3. Apa tuh? D3. Oh, oke, setelah S1. Baik. Ini kayaknya udah punya gambaran ya, nanti mau gimana ya. Manajer, mungkin terinspirasi sama kakak alumni ya. Tadi saya lihat ada alumni yang posisinya manajer ya. Dokter spesialis, wah bagus-bagus nih ya, keren ya. Seneng banget ngelihat teman-teman tuh. Saya stop dulu ya sebentar ya. Teman-teman terus aja, nanti saya akan sekali lagi saya akan kirimkan ini ke alumninya ya. Nah, ini serius banget ya, teman-teman ternyata di usia yang seperti ini, ya paling umur kalian teman-teman sekitar 16, 17, 18 lah ya, itu sudah punya ide ya, sudah punya pemikiran saya mau jadi apa, dan itu langkah yang bagus, daripada nggak punya ide. Yang paling bingung buat saya adalah ketika saya memberikan pencerahan, kalau orangnya nggak punya ide mau ambil apa, nah itu agak bingung memang ya, tapi tetap bisa dibantu, walaupun mungkin teman-teman sekarang masih belum punya ide. Semoga dari acara ini teman-teman jadi punya ide, punya pemikiran, dan semakin semangat begitu ya. Karena setelah punya keinginan, cita-cita atau impian atau ide, itu nggak cukup hanya berhenti sampai di situ ya. Teman-teman harus mengerjakan si ide itu, mengerjakan si cita-cita itu supaya menjadi terrealisasi ya, menjadi nyata ya. Nah, kita akan segera masuk, setidaknya ada beberapa tahapan dulu yang akan saya berikan. Tugas perkembangan teman-teman sebagai seorang remaja akhir apa, karena ini penting sekali. Kemudian nanti panggilan hidup, nanti saya mau sedikit menyitir dari sini tentang panggilan hidup, tentang apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Kemudian potensi diri, tadi sudah disinggung sebetulnya. Nanti ini akan saya bantu teman-teman dikaitkan dengan peta minat ya, supaya teman-teman semakin agak membumi lah ya, kira-kira kalau begitu pilihannya bisa seputar apa ya, setelah tentunya mengenal diri dan juga sebelumnya lagi sudah sebaiknya memikirkan tentang panggilan hidupnya, gitu ya. Nah, ini dia. Teman-teman rata-rata ya pasti masuk di tahapan perkembangannya yang remaja akhir ya. Kalau kayak saya dan kakak-kakak alumni udah nggak ada lagi yang remaja akhir ya, udah lewat masanya gitu ya. Tetapi kami menginginkan sekali kalau teman-teman bisa berada di dalam tahapan ini sebelum ini kan teman-teman sedang transisi sebenarnya ya, sedang transisi untuk masuk ke tahap yang lebih lanjut yaitu dewasa awal, atau ada juga yang mengatakan emerging adulthood ya, jadi menuju kepada dewasa. Nah, ini semuanya transisi ya, menuju dewasa, remaja akhir, itu semua transisi, dan biasanya masa transisi itu banyak sekali pergolakannya ya. Nanti biasanya ada efeknya terhadap psikologis adalah jadi ada perasaan kesepian, galau, bingung, kadang-kadang bete, dan seterusnya. Tetapi efek positif lainnya adalah mereka akan menjadi orang-orang yang gemar sekali untuk eksplorasi. Ya. Karena memang di tahapan ini kalau dikerjakan dengan baik, teman-teman akan bisa menjalankan tahapan berikutnya, yaitu sebagai orang-orang dewasa dengan baik juga ya. Ya, jadi ini betul-betul menjadi titik penting di dalam kehidupan selanjutnya. Karena setelah teman-teman nanti kuliah, itu sudah masuk dalam tahapan dewasa awal, kan nggak mungkin cuma hanya kuliah aja kan. Pasti ada tujuan akhirnya dong, ngapain harus kuliah?
gitu. Nanti pun setelah lulus kuliah pasti ada lagi pemikiran kan, ini saya harus bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ya. Nah, itu yang namanya membuat orang hidup, bertumbuh, berkembang ya. Nah, di tahap ini teman-teman penting banget untuk segera menuntaskan, betul-betul harus segera diselesaikan, mencari tahu tentang saya ini siapa dan saya ini apa. Yang jelas teman-teman adalah manusia yang berharga, yang baik, nggak ada yang diciptakan setengah baik atau setengah buruk, itu apa namanya, satu konsep yang salah. Jadi keberadaan di teman-teman itu sebetulnya pada dasarnya baik, tetapi yang namanya baik itu nggak cukup kalau dibiarkan begitu saja ya. Nah, ini perlu untuk terus dihayati tentang kalau saya adalah seseorang yang baik, yang memang punya potensi untuk bertumbuh dan berkembang, berarti saya seharusnya melakukan apa gitu ya, agar saya bisa lebih maju lagi ya. Jadi penting sekali tahu saya siapa dan apa. Nggak cukup hanya sekedar nama, atau mengatakan bahwa saya anaknya Bapak B, atau saya sedang SMA di sini. Nggak cukup, tapi lebih kepada bahwa sesuatu yang lebih hakiki ya, sesuatu yang lebih luhur ya. Misalnya menyatakan diri bahwa saya adalah seorang remaja yang saya yakin saya punya impian untuk meraih A misalnya. Saya punya cita-cita untuk menjadi B ya. Nah, ini perbedaan antara remaja di Indonesia dan di beberapa negara lain. Kalau ditanya tentang kamu siapa, remaja Indonesia kecenderungannya akan mengatakan saya anaknya si B, saya adiknya si C, atau saya tinggal di sini. Nggak salah, tapi kurang menunjukkan tentang saya siapa dan apa. Ya, tapi kalau kamu bisa mengatakan bahwa saya punya impian ini, saya bercita-cita menjadi ini, saya bisa ini, saya punya kelebihan diri ini, saya sadar bahwa saya punya kekurangan ini, tetapi saya sudah punya strategi untuk mengelola kelemahan saya supaya nanti saya tetap bisa berkembang. Nah, itu yang lebih diharapkan tentang penting mencari tahu saya siapa dan apa, ya. Nah, ini juga merupakan tahapan yang penting untuk teman-teman eksplorasi nantinya saya gimana. Ya, maka tadi pertanyaan pemantiknya adalah tolong tuliskan di 10 tahun mendatang teman-teman mau jadi apa? Ya, impiannya apa atau cita-citanya apa? Karena setelah itu teman-teman punya PR, yaitu yang melakukan impiannya ya, mengerjakan ya. Jadi jangan cuma bermimpi saja, punya impian saja, tetapi dikerjakan. Kalau menurut konsep teori yang namanya hope atau impian, bahasa lainnya, itu bukan hanya sekedar mimpi ya, tetapi itu adalah tujuan yang teman-teman itu akan memikirkan strateginya dan menabung motivasi. Ya, jadi dalam pencapaian tujuan itu pasti akan ada strategi pencapaian dan juga bekal motivasi. Karena yang namanya mencapai tujuan lewat strategi yang sudah dipikirkan, yang nantinya akan dijalankan, itu bukan hal gampang karena ada banyak tantangan atau kerja keras. Sehingga harus ada motivasi. Motivasi yang paling baik adalah motivasi dari dalam diri. Nah, di tahapan ini juga teman-teman diharapkan bisa menguasai pengetahuan dan skill atau keterampilan ya, supaya teman-teman bisa lebih yakin lagi tentang saya siapa dan apa ya. Termasuk bergaul, berteman dengan siapapun, berorganisasi, dan juga berkolaborasi ya. Jadi akhirnya bisa bekerja sama dan seterusnya. Nah, ini yang penting banget ya. Kalau mau bangun Simalungun kan harus bisa bergaul, berorganisasi, dan juga berkolaborasi dengan sebanyak mungkin pihak atau orang-orang dari mana saja ya. Kan nggak harus dari Simalungun saja untuk membangun Simalungun menjadi besar. Tapi mungkin harus kolaborasi dengan orang-orang lain atau bahkan jangan-jangan dari luar negeri ya untuk bisa membangun kabupaten yang bagus ini ya. Nah, ini yang akhirnya harus dilakukan ya teman-teman ya. Teman-teman harus eksplorasi diri, eksplorasi informasi ya. Jadi jangan puas hanya berhenti di seminar ini, tetapi teman-teman cari tahu gitu ya. Cari tahu terus. Kalau teman-teman memilih misalnya mau jadi ekonom, itu ngapain sih gitu. Ya. Itu kalaupun kuliah, mata kuliahnya apa sih gitu.
Kalau nanti saya harus, sekarang kan kalau di perguruan tinggi kan harus ada magang ya. Itu magangnya nanti gimana ya? Dengan kurikulum Kampus Merdeka itu sudah dipastikan teman-teman harus menjalani perkuliahan yang namanya internship atau magang. Bahkan teman-teman nanti di era Kampus Merdeka dengan kurikulum di perguruan tinggi yang baru, teman-teman bahkan bisa nanti kuliahnya mungkin di universitas, misalnya ya contoh ya, saya kan dari BINUS ya, kuliahnya di BINUS tapi teman-teman tetap bisa ngambil mata kuliah yang ada di Unpad atau di UI atau di mana-mana yang masih bekerja sama dengan BINUS. Dan itu sudah terjadi sekarang ya. Saya punya mahasiswa yang ada dari Unpad masuk di kelas di mana kami mengajar ya. Refleksi dan juga ada action ya. Nah, ini penting juga teman-teman harus lakukan ya. Refleksi, action itu hal yang perlu dilakukan. Nah, mari kita bicara tentang bagian yang kedua. Setelah teman-teman tahu tentang tugas perkembangan teman-teman sebagai seorang remaja akhir, saatnya teman-teman untuk melihat ya, memikirkan, menggumulkan tentang panggilan hidup teman-teman. Nah, ini penting banget ya, bahwa yang namanya sukses itu membutuhkan kerjasama dua hal, yaitu usaha dan juga peran ilahi. Kalau teman-teman hanya mengandalkan peran ilahi, terus teman-teman nggak ngapa-ngapain, itu juga nggak benar namanya. Ya. Tetapi kalau teman-teman hanya berusaha tanpa menggantungkan harapan terhadap ilahi, yang tadi dibilang sama Pak Bupati ya, harus ada doa dan, kakak alumni tadi ya, doa dan kerja gitu ya, yaitu baru bisa terwujud dengan baik ya. Coba aja tanya sama mereka yang sudah sukses ya, pasti rata-rata jawabannya akan seperti ini ya. Sukses itu direncanakan, bukan datang dengan tiba-tiba ya. Jadi nggak bisa teman-teman tidur lama, habis itu tahu-tahu jadi orang sukses ya. Kadang-kadang kita hanya melihat cerita sukses orang ketika orang itu sudah di ujung atau di puncaknya. Kita nggak lihat bagaimana dia waktu lagi susah-susahnya mengerjakan hal yang harus dia kerjakan. Misalnya kayak coba aja tanya tadi abang kalian tadi ya, sharing ya dari satu kampung yang kendaraannya susah banget begitu, tiba-tiba bisa ada di Milan, itu gimana ceritanya ya? Kan nggak mungkin abang itu hanya duduk termenung diam atau tidur bermimpi kan, pasti ada sesuatu yang dilakukan sampai akhirnya ada direncanakan tentunya sampai akhirnya beliau bisa studi di sana, kemudian sekarang bekerja di Bank Mandiri begitu. Nah, itu cita-cita tentang perjuangan itu perlu juga disampaikan oleh kakak-kakak alumni untuk menambah realitas dari suatu kerja yang namanya meraih sukses ya. Dan itu sebabnya sukses itu yang dinamakan aktivitas aktif, bukan pasrah atau pasif ya. Jadi nggak ada tuh yang cuma diem aja tahu-tahu sukses. Itu mengingkari proses namanya. Nah, ada pakar SDM yang mengatakan bahwa 10 tahun sebelum sukses itu diraih, kita harus merencanakannya. Nah, coba nih teman-teman mikirin nih, tadi kan sudah nulis tuh, 10 tahun dari sekarang berarti teman-teman usianya berapa ya? Mungkin ada yang 26, 27, 28. Nah, apa nih yang teman-teman pikirkan tentang apa yang teman-teman raih begitu ya? Nah, itu harus dipikirkan dari sekarang. Jadi jangan nunggu nanti begitu mau lulus SMA kelas 12 baru mikirin. Jangan nunggu nanti begitu sudah kuliah ya, misalnya sudah kuliah teman-teman baru mau sidang skripsi baru mikirin nanti saya mau ngapain. Itu semua menurut saya too late ya, itu sudah terlambat. Justru ketika teman-teman masih muda, masih di bangku SLTA kayak sekarang, baik itu SMA maupun SMK, teman-teman harus mikirin ya. Kurikulum pendidikan SMK sekarang pun sebenarnya sudah dicetak. Kebetulan saya tahun lalu ikut bantu Dirjen Vokasi ya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan pelatihan bagi seluruh kepala SMK se-Indonesia ya. Di situ memang dari paparan Pak Dirjen terlihat sekali bahwa kurikulum SMK itu juga mencetak orang selain terampil juga bisa untuk studi lanjut bahkan sampai ke studi lanjut yang sifatnya vokasi ya. Dan itu terbentang sangat lebar peluangnya. Dan kalau melihat program-program yang disusun oleh para kepala sekolah SMK itu, saya optimis banget gitu ya. Ini warna Indonesia maju itu akan terlihat juga dari lulusan-lulusan SMK yang akhirnya terus bisa membangun negeri ini ya. Nah, ini penting sekali. Nah, yang terakhir adalah setiap orang sebaiknya memang menggumulkan dan memikirkan tentang panggilannya masing-masing, bahwa ini suatu proses bukan hanya momentum. Iya,
Artinya teman-teman, tapi memang butuh ketaatan. Ketika teman-teman memikirkan tentang saya jadi bukan profesinya sebaiknya yang dipikirkan duluan, tapi begini loh, saya tuh dipanggil untuk ngapain, ya itu. Saya mengajak teman-teman untuk memikirkan juga, barangkali teman-teman punya panggilan hidup untuk membangun Simalungun. Apa yang disampaikan oleh Pak Sinaga tadi, Bapak Bupati, itu sebetulnya bisa menjadi rangsangan untuk teman-teman memikirkan tentang panggilan hidup teman-teman, panggilan luhur gitu ya. Nanti di masa depan, mungkin 10 tahun mendatang, apa yang Tuhan inginkan, saya harus melakukan apa dan menjadi berkat untuk bagaimana gitu ya. Itu penting banget. Jadi mungkin setelah itu baru keluar profesinya. Contoh yang pernah terjadi pada saya adalah dulu di awal memang tidak terpikir profesinya psikologi atau dosen gitu ya, atau psikolog begitu. Enggak gitu. Tetapi yang saya bayangkan adalah banyak sekali orang yang membutuhkan bantuan dan kadang bantuan-bantuan itu tidak diberikan dengan benar. Sementara manusia-manusia yang membutuhkan bantuan itu perlu untuk diajar atau dibawa lebih apa namanya ya, mendapatkan pertolongan secara sistematis dan tentunya profesional. Nah, di situ saya tertarik ya, terdorong untuk seperti itu. Sampai akhirnya saya bertanya-tanya kepada kakak-kakak alumni kala itu, profesi apa ya yang masuk dalam perenungan saya, bahwa saya tuh harus membantu orang tapi secara terstruktur, sistematis dan profesional, yang intinya mungkin tidak perlu pakai pakai obat misalnya, atau pakai alat-alat yang bagaimana, karena saya memang background saya IPS begitu ya. Dan ada satu yang nyeletuk kebetulan lulusan dari alumni dari psikologi UI waktu itu, dia bilang ya kayak saya. Nah di situ akhirnya banyak nempel nih sama kakak alumni yang itu untuk diskusi tentang jurusan itu apa aja isinya. Nah gitu ya. Jadi teman-teman, itu suatu proses, bukan hanya momentum. Ketika sudah diraih, saya sudah menjadi sarjana pun terus bergumul tentang berikutnya apa panggilan hidup saya. Dan ternyata Tuhan terus membukakan untuk saya memikirkan tentang bagaimana kalau mencetak sebanyak mungkin kaum intelektual atau kaum yang terpelajar sehingga bisa mewarnai Indonesia. Nah, apa tuh nama profesinya untuk bisa seperti itu? Ya ternyata dosen. Ya, inilah saya sampai saat ini. Saya akhirnya menjadi seorang dosen ya. Sekaligus memang ada keilmuan psikologi di dalamnya. Jadi memang harus dikerjakan dan dilakukan dengan serius ya. Gumulkan sejak sekarang ya teman-teman ya. Nah, semoga waktunya tidak habis ya. Nanti Kak Mary ingetin saya terus. Teman-teman pernah lihat ini nggak? Gambar ini. Ya, ini namanya gunung es gitu ya. Apa yang menarik dari gunung es, teman-teman? Ada yang tahu? Apa yang menarik dari gunung es? Mungkin ada yang mau chat. Apa ya yang menarik dari gunung es? Semoga gambarnya terlihat jelas ya di layar teman-teman ya. Gunung es itu yang paling besar kelihatannya yang di pucuk atasnya atau yang di bawah ya teman-teman? Ya. Oke. Mungkin lagi di-unmute oleh ini ya, host ya. Nah, teman-teman, gunung es itu yang paling terlihat sebenarnya yang besar adalah di bagian bawahnya. Ya, ini kebetulan zoom-nya kayaknya nggak ada annotate ya. Sebentar saya cek dulu. Ya, annotate-nya nggak ada. Oke. Ya, jadi gunung es ini yang paling besar ada di bawah, tetapi yang terlihat jelas justru yang atas yang kecil. Teman-teman pernah nonton film Titanic nggak ya? Atau film apa gitu ya yang pakai gunung es ya? Kalau di film Titanic itu kan ada asisten nakodanya yang bilang bahwa ada gunung es di depan. Tapi yang menarik, mereka merasa bahwa itu masih jauh, tapi tahu-tahu kapal Titanic itu tiba-tiba terbentur sesuatu ya, dan mereka bingung apa itu gitu. Ternyata memang gunung es di bagian bawah, jadi mereka lupa bahwa sebenarnya ini fenomena gunung es kecil di atas, tetapi di bawahnya tuh bisa kemana-mana, bahkan sampai berakar gitu ya, nyebar panjang gitu sampai ke ujung-ujung. Dan itu yang menabrak lambung kapal Titanic, dan akhirnya Titanic terbelah dua dan masuk ke dalam laut, dan hanya sangat sedikit yang diselamatkan gitu ya, yang bisa diselamatkan karena dinginnya laut dan juga kondisi pada zaman dulu ya, itu kan awal tahun 1900 ya,
ya keterbatasan sekoci dan seterusnya ya, mengerikan sekali. Nah, apa yang mau dikatakan di sini teman-teman? Yang namanya potensi diri itu, nah sebentar ya, saya mau tunjukin definisinya. Itu meliputi apa saja yang ada dalam diri kita, baik itu keterampilan, kemampuan, minat, baik yang sudah ditunjukkan. Nah, yang sudah ditunjukkan itu yang ada di pucuk gunung es, maupun yang belum ditunjukkan, yaitu yang ada di bawah sini. Nah, teman-teman coba untuk memikirkan, nanti akan saya bantu dengan satu yang namanya peta minat gitu ya. Teman-teman coba lihat gitu ya, jangan-jangan mungkin selama ini teman-teman punya potensi yang belum terstimulus atau belum terpancing, sehingga mungkin teman-teman merasa nggak pede, merasa minder gitu ya. Mungkin karena teman-teman terlalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain, atau mungkin ada orang dewasa lain yang selalu membanding-bandingkan teman-teman dengan orang lain, sehingga teman-teman punya paradigma bahwa teman-teman nggak bisa apa-apa. Nah, ini memang satu kondisi yang memang kurang baik sebenarnya. Nah, teman-teman perlu untuk berpikir dengan jujur dan juga apa adanya, bahwa prestasi sekecil apapun, kemajuan sekecil apapun, itu bisa menjadi indikator atau menjadi tanda bahwa teman-teman jangan-jangan punya potensi di sana. Ya, itu dia yang perlu teman-teman pikirkan gitu ya. Coba coret-coret gitu ya. Kayaknya saya pernah bisa menggambar begini walaupun tidak seindah Picasso. Ya iyalah, kalau dibandingkan Picasso jauh sekali ya, karena dia udah jam terbangnya tinggi. Kayaknya saya nggak ada apa-apanya, ya jangan begitu ya. Oh, kalau ada juga teman saya yang muji lukisan saya, teman-teman berarti punya potensi, misalnya membuat lukisan, misalnya begitu ya. Nah, ini penting sekali untuk teman-teman mengenali potensi diri teman-teman ya. Misalnya teman-teman apa namanya ya, berdasarkan perenungan refleksi, teman-teman pernah punya pengalaman tampil di muka umum dan nggak terlalu grogi atau berhasil mengalahkan kegrogian, bisa ngomong atau bisa membacakan satu bacaan dengan baik. Oh, jangan-jangan teman-teman punya potensi untuk public speaking ya, atau punya potensi untuk mengarahkan orang lain begitu. Nah, itu sebenarnya potensi ya. Jadi memang apa saja ya, isinya nggak melulu harus jago matematika, harus jago nyanyi, nggak harus seperti itu yang sifatnya massal semuanya, yang sifatnya semua hanya tampil di televisi atau dipuja-puja orang. Tetapi bisa sesuatu yang barangkali tidak pernah disinggung oleh media massa, oleh orang lain gitu ya, dan seterusnya ya. Barangkali selalu, dulu zaman saya sekolah, selalu ada tagline bahwa anak pinter itu harus anak yang masuk IPA dan teknik. Nah, itu sebenarnya suatu mitos yang salah ya, karena di sini dikatakan bahwa itu semua potensi bisa apa saja, keterampilan, kemampuan, dan minat apapun, baik yang sudah ditunjukkan maupun yang belum. Ya, apa sih manfaatnya teman-teman mengenali potensi diri? Ini akan membantu teman-teman untuk bisa menetapkan cita-cita atau karir lebih baik ya. Pertanyaan sebelumnya tadi gitu ya, atau bagian sebelumnya tadi, apa yang teman-teman pikirkan tentang diri teman-teman 10 tahun dari sekarang ya. Kemudian yang kedua, teman-teman akan bisa berperilaku sesuai kenyataan diri, alias terima diri. Jadi bukan orang yang kayak bingung-bingung, kemudian hanya mengikut arus, tetapi orang-orang yang memang sudah akhirnya bisa firm ya, bisa apa namanya ya, meyakini tentang dirinya sendiri ya, dan akhirnya memang perilakunya ya sejalan dengan apa yang diyakini. Yang berikutnya, sebentar, bisa mengembangkan keunikan diri secara optimal. Nah, kita perlu menghargai keunikan diri kita. Orang lain juga perlu saling menghargai keunikan orang lain. Kalau orang psikologi mengatakan individual differences, ya, sering banget kita harus menyeragamkan semua orang. Nah, ini bukan satu bentuk pendidikan yang betul ya. Ini juga bukan satu bentuk pengasuhan yang betul kalau semua harus seragam. Semua orang harus jago matematik, semua orang harus bisa tampil di depan publik. Bagaimana dengan orang yang tidak banyak bicara tapi dia jago menulis? Apakah itu bukan suatu potensi? Apakah itu bukan suatu kemampuan yang baik? Ya, itu suatu kemampuan yang baik, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin kayak saya juga pernah punya pengalaman, ada orang yang ternyata ini nggak bisa, itu nggak bisa, ternyata jago masak. Jadi dia itu ini masih anak, waktu itu dia SMA kelas 1 ya. Jadi kalau dia melihat merasakan masakan, jadi
panca indera pengecapannya itu luar biasa ya. Jadi dia bisa mengingat rasa dan dia kayak bisa memisahkan ingredients ya. Jadi misalnya dia bilang ini masakan ini ada unsur ini, itu dan ini. Nah, anak ini luar biasa gitu. Jadi itu potensinya dia yang akhirnya saya bilang kalau begini Bapak dan Ibu kepada orang tuanya ya, lebih baik diarahkan ke sana gitu. Jangan dipaksa dia harus ngambil satu bidang atau panggilan cita-cita yang melawan dari semua apa yang menjadi potensi dan impiannya gitu ya. Nanti kasihan ya, kalaupun lulus kuliah ya lulus mungkin lulus aja tapi berdarah-darah dan setelah itu bingung mau ngapain ya. Nah, dengan teman-teman bisa mengenali potensi diri, teman-teman juga bisa berinteraksi dengan sehat. Kalau teman-teman punya panggilan hidup untuk mengembangkan atau membangun Simalungun, teman-teman perlu hal ini. Ya, teman-teman akan semakin percaya diri dengan betul untuk akhirnya menjalin relasi dan networking jejaring untuk akhirnya boleh bekerja dengan baik dan seterusnya. Orang-orang yang bekerja, nanti tanya kakak-kakak alumninya deh. Orang-orang yang bekerja yang posisinya sudah cukup baik di salah satu organisasi, itu pasti melulu bukan masalah hard skill, bukan lagi bicara tentang teman-teman jago apa secara otak ya, atau secara keterampilan ya, tetapi ada yang namanya soft skill ya. Nah, biasanya orang-orang yang seperti itu, kemungkinan besar interaksi, networking, kolaborasinya itu baik. Sehingga mereka bisa masuk dalam posisi-posisi yang cukup bergengsi ya. Kalau mau jadi bupati, mau jadi gubernur ya teman-teman harus pintar juga untuk berinteraksi atau berkolaborasi dengan pihak lain begitu ya. Nah, saya lanjut ya. 7 menit lagi ya Kak Esther. Oh, oke. Nah, teman-teman Makasih. kalau seperti itu, coba di saya karang teman-teman punya coret-coretan. Teman-teman punya kertas kan? Coba diambil kertasnya. Saya coba mengajari teman-teman tentang bagaimana mengenali potensi diri. Ya. Nah, kalau sudah, coba dibuat gambar kayak gini. Jadi kayak segi berapa nih? Segi 6. Heksagonal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian taruh ada huruf R, I, A, S, E, dan C. Atau istilahnya riasek gitu ya. Ntar saya kasih tahu ini apaan. Udah, kalau sudah, coba teman-teman tulis di kotak di tengah-tengahnya ini, yang bagian tengah ini. Yang ditulis adalah hobi teman-teman apa? Tulis 1 atau 2 kata aja, jangan banyak-banyak ya. Hobi yang paling banyak dilakukan di saat waktu luang. Nggak boleh nulis tidur atau bernafas, itu bukan hobi. Itu memang sesuatu yang harus dilakukan ya. Atau cuman makan, ya itu nggak boleh. Tapi kalau culinary boleh. Kalau makan jangan, itu bukan hobi. Emang kamu harus makan, kalau nggak kamu nggak hidup nanti. Ya. Nah, tolong ditulis di tengah-tengah itu tadi. Mungkin 1 atau 2 kata saja, jangan terlalu banyak. Setelah teman-teman menuliskan hobi, ya, coba ya, teman-teman lakukan, supaya ini membantu untuk menggali potensi teman-teman lewat peta minat sebenarnya yang saya arahkan ini ya. Ini yang paling sederhana, yang bisa dikerjakan tanpa menggunakan bantuan asesmen psikometrik atau asesmen psikologi ya. Nah, yang berikutnya yang ditulis adalah ini, skill, keterampilan. Keterampilan yang teman-teman kuasai apa? Misalnya teman-teman merasa, oh gue jago bahasa Inggris, tulis. Gue jago ngitung duit gitu nggak ya? Pokoknya kayaknya matematika kayaknya saya oke gitu, boleh. Saya kelihatannya punya keterampilan menjahit misalnya, atau membaca dengan cepat dalam waktu yang singkat tuh bisa ada banyak buku yang bisa saya baca, boleh. Atau membuat gambar, lukisan, bernyanyi, apapun itu, memasak, berkebun, apalagi Simalungun ya, tanah pertanian, perkebunannya saya lihat waktu terakhir saya datang ke sana tuh bagus ya. Jadi mungkin ke sana boleh. Yang lainnya, atau menulis puisi, fotografi, apapun itu. Yang dianggap teman-teman bisa, bukan bagus ya. Saya hanya menekankan teman-teman merasa bisa mengerjakan itu ya, yang teman-teman bisa kerjakan lah kira-kira gitu. Nah, berikutnya yang ditulis adalah tetap di tengah-tengah tadi, cukup 1 atau 2 saja gitu ya dari keterampilannya ya, yang menonjol aja ya, nggak usah terlalu banyak. Yang terakhir adalah cita-cita teman-teman ya. Cita-cita teman-teman itu apa? Tolong ditulis juga di kotak ini lagi sama. Jadi tadi ada hobi, ada skill yang dikuasai, dan yang terakhir adalah cita-cita. Cita-cita teman-teman apa?
yang spontan muncul dalam pikiran teman-teman, itu yang ditulis dalam tengah-tengah ini. Oke, kalau sudah, nah ini saatnya saya membuka arti peta minat ini. Biasanya menurut teori yang saya pakai, teori Holland, manusia itu akan menekuni karir yang nggak jauh beda dengan karakteristik dirinya. Ya, kalau dia stylenya adalah style yang lebih senang untuk analisis data atau cenderung ada introversi di dalamnya, orang ini biasanya nanti juga akan punya hobi, punya skill, dan juga cita-cita yang nggak jauh beda dari situ gayanya. Nanti teman-teman lihat deh, teman-teman yang hobinya intinya ingin terlihat di depan umum, tampil, itu biasanya nanti bidang peta minatnya pun akan mengarah ke arah yang entrepreneurship ya. Jadi orang-orang yang bisa mengelola orang, yang terlihat untuk bisa apa namanya ya, tampil di publik ya. Nanti bidang jurusannya juga akan ke arah sana bisa begitu ya. Nah, nanti saya akan perjelas lebih lanjut ya. Kemudian ini akan membantu teman-teman untuk membidik karir dan akhirnya ujung-ujungnya menentukan jurusan perguruan tinggi yang sejalan dengan peta minat ini ya. Jadi dimulai dengan karakteristik diri, karena biasanya dari karakteristik diri ini akan sejalan dengan selera atau minat teman-teman dalam menekuni karir atau panggilan hidup. Ya. Nah, apa aja yang 6 tadi tuh? Nah, mari sekarang kita lihat ya teman-teman ya. Semoga tulisan yang tadi teman-teman masih pegang ya, jangan dibuang dulu. Kita mulai dari huruf R. R itu artinya realistik. Mungkin saya langsung ke sini aja langsung ya, sebentar. Nah, saya loncat. Nah, ini dia. Realistik. Nah, ini biasanya orang-orang dengan peta yang realistik, hobinya itu kemungkinan besar ya hobinya mungkin bongkar radio, bongkar TV, tapi mungkin nggak dipasang lagi, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Dibeliin sepeda di otak-atik, kayak teman saya dibeliin laptop di otak-atik, laptop usianya cuma 3 bulan, ambiar. Karena seneng banget untuk dia otak-atik. Ya ini dia nih, orang-orang yang seperti itu biasanya memang dia punya ketertarikan di bidang mekanik, konstruksi dan seterusnya. Intinya sesuatu yang menggunakan alat, mesin dan di lapangan. Jadi nggak tahan dia kalau diem aja di dalam satu tempat. Nah itu sebabnya biasanya yang diarahkan adalah orang-orang seperti ini itu disarankan untuk menjadi ahli mesin atau engineer mechanical, atau bergerak di bidang militer kepolisian, ahli pertanian, ahli pertambangan, perminyakan, olahraga, dan seterusnya. Nah kalau ada yang seperti ini, berarti jurusannya sudah terbaca dengan jelas ya. Salah satunya teknik pertanian, teknik pertambangan, perminyakan, dan teknik yang lapangan lainnya. Ya, karena ada juga teknik yang ke dalam, ya, jadi bukan yang outdoor, gitu ya. Termasuk yang teknik mesin ya. Nah, itu masuk di sini ya. Saya nggak tahu kakak alumni ada yang teknik mesin atau apa nggak ya, metalurgi misalnya. Nah, kalau metalurgi itu biasanya di swasta nggak ada, adanya di negeri semua, gitu ya. Berikutnya, semoga waktunya keburu ya Kak Mary, sebentar. 2 menit lagi, Kak. Oke, investigatif. Kalau teman-teman yang senangnya tertarik di bidang yang banyak baca, senang untuk analisis data, berteori gitu ya. Intinya terkait dengan data di dalam ruangan, nggak suka yang terlalu kemana-mana. Nah ini adalah orang-orang yang minatnya di investigatif dan ini adalah contoh-contoh profesinya dan ini bisa mengarah ke jurusan perguruan tinggi ya. Salah satunya adalah dokter, ya, software developer atau kita bilang programmer, analis kimia atau farmasi, psikometrician ini orang psikologi tapi yang senang dengan statistik, ya. Kayak saya dosen atau peneliti, ya. Cuma saya campuran ya dosen, peneliti sekaligus juga menolong orang dalam bidang psikologinya atau psikolog. Ahli matematika, jurnalis, dan seterusnya ya. Nah, secara cepat saja. Berikutnya, teman-teman yang bidangnya artistik. Nah, jangan melulu berpikir bahwa ini selalu hanya dengan seni dan budaya saja. Tetapi orang artistik sebenarnya adalah orang-orang yang juga konseptual. Itu sebabnya salah satu atau beberapa bidang yang ditawarkan untuk orang dengan minat artistik, dengan hobinya yang tadi ya.
berseni, kemudian mengkonsep sesuatu, merancang sebenarnya ya. Merancang sesuatu harusnya termasuk di sini adalah arsitektur. Nah, ini dia. Di dalam sini harus masuk teman-teman teknik arsitektur ya. Ini ada editor dan pustakawan. Jadi teman-teman jangan kaget, pustakawan itu yang librarian ya. Jadi memang dia yang harus mengorganisir perpustakaan dengan betul karena ada tata caranya dan itu tidak sederhana ternyata, cukup rumit, saya juga baru tahu. Nah, itu juga membutuhkan bidang minat artistik dan juga keterampilan serta hobi di bidang itu ya. Nanti silakan teman-teman cek ya. Kemudian yang berikutnya adalah sosial. Nah, ini yang kayak saya di awal saya masih SMA sampai saya S2 pun ini minat saya banyak di sini ya. Nah, ini bagaimana saya tertarik atau kita punya minat, hobi, bahkan arah cita-cita yang banyak sekali untuk berinteraksi dengan orang, tapi tujuannya lebih banyak untuk membantu orang, ya. Jadi helping, ya, helping others, termasuk memberikan pertolongan kepada, solving problem terhadap mereka. Nah, salah satunya adalah guru. Tadi banyak yang milih guru. Ada pelayan medis lainnya termasuk perawat ya, tadi saya lihat ada di situ. Dokter sebenarnya butuh 2 bidang minat, investigatif dan sosial. Jadi dokter nggak bisa cuma hanya satu di investigatif ya, tapi juga butuh yang namanya sosial. Nah, dan seterusnya teman-teman bisa lihat ya, termasuk mau jadi psikolog kayak saya atau rohaniwan itu bisa coba cek apakah teman-teman punya minat di arah sosial gini ya. Ya, enterprising. Sebelum berakhir, ada satu lagi ya. Ini memang berinteraksi dengan orang, tapi arahnya lebih kepada persuasi dan menggerakkan atau mengarahkan orang ya. Jadi dia enjoy being collaborative with others and working. Ya, kayak Kak Mary ini sebenarnya ya. Nah, ini biasanya senang banget untuk meyakinkan orang tuh dengan menunjukkan bahwa ini bagus loh, ini oke loh buat saya, apalagi kamu. Nah, yang kayak gitu. Cocok untuk di banking, sales, humas, atau public speaking. Ahli saham sekarang lagi banyak dibutuhkan dengan betul ya. Wirausaha tadi pengusaha banyak ya. Nah, ini silakan teman-teman dicek dan seterusnya ya. Terakhir adalah konvensional ya. Konvensional ini adalah bidang yang mengarah kepada pengorganisiran sesuatu secara teratur dan biasanya orang-orang ini tidak terlalu keberatan kalau harus mengerjakan sesuatu yang sifatnya rutin. Kalau orang enterprising yang sebelumnya dia nggak tahan ngerjain pekerjaan yang rutin yang begitu-begitu aja. Dia harus sesuatu yang dinamis. Kalau yang konvensional kebalikannya, dia justru nggak apa-apa kalau itu rutin. Makanya ini cocoknya memang salah satunya adalah akuntan, ya accounting ya, komputer akuntansi, sorry ini salah ketik ya, salah typo ya, administrasi, pengendali mutu, quality control, dan manajemen data dan seterusnya ya. Jadi ini silahkan teman-teman bisa pikirkan dengan sesama. Yang jelas teman-teman butuh ini ya, terakhir sekali. Ya, jadi perlu untuk terus menggumulkan panggilan hidup, jangan terpaku hanya membandingkan diri dengan orang lain, menghargai setiap pengalaman, dan jangan menyerah. Good luck and don't give up. Kalau mau kontak saya boleh ke email ini ya, esther_widi@binus.ac.id. Thank you buat waktunya, Kak Mary. Saya kembalikan. Terima kasih Kak Esther, luar biasa paparannya. Saya rasa teman-teman banyak mendapatkan insight yang baru ya. Oke, baik adik-adik, sekarang waktunya tanya jawab. Mumpung Ibu Esther lagi ada di sini, silahkan. Ini ada yang bertanya Kak Esther, Horas Kak Esther, saya Esther juga nih, Esther Rahel Simamora. Izin bertanya Kak, bagaimana caranya kalau kita tahu bahwa suatu aktivitas yang kita lakukan adalah panggilan hidup kita? Iya, memang panggilan hidup ini bukan sesuatu yang kadang-kadang tidak obvious ya, tidak terlalu jelas gitu ya. Ya memang ada unsur kepekaan di dalamnya dan juga apa namanya ya Esther ya, ini Esther Simamora ya. Ya kita butuh untuk merefleksikan biasanya apa sih yang membuat saya senang dan betah untuk itu menjadi bagian dalam hidup saya, kira-kira begitu. Ya, jadi kalau kita mengerjakan satu aktivitas atau Esther merasa bahwa kok kayaknya saya punya dorongan yang kuat banget ya, kayaknya saya merasa bahwa itu yang harus saya kerjakan. Nah, bisa jadi itu menjadi satu hal yang disukai dan mungkin saja itu menjadi bagian dari panggilan hidupnya Esther.
Ya, saya agak sulit memang untuk menunjukkan bahwa tanda-tandanya harus A, B, C, karena kadang nggak berlaku juga begitu ya. Jadi memang ini sesuatu yang setiap orang harus rasakan sendiri, dan itu mungkin kalau Esther masih agak nggak yakin, boleh mendiskusikan dengan secara personal tentunya, dengan seorang kakak begitu ya, atau abang yang kelihatannya bisa membantu untuk mempertajam tentang panggilan ini. Ya, ini memang bisa juga dilihat dari hobi, ya, dari arah cita-cita juga bisa ketahuan. Nah, tinggal nih cita-citanya Esther apa, dan pertanyaannya adalah kenapa pengen jadi itu, kenapa memikirkan cita-cita itu. Nah, itu biasanya akan kelihatan muncul semacam, oh jangan-jangan memang itu panggilan hidupnya. Ya, ke arah itu sebenarnya. Nah, silakan aja ya, dan di trace back terus pengalaman-pengalaman yang membuat Esther kenapa tertarik ke situ. Kayak misalnya saya, ini contoh ya, saya itu dari SMA sudah aktif ikut aktivitas organisasi di luar sekolah. Yang tujuannya untuk bertemu dengan orang, tetapi bukan sekedar bertemu, saya bisa memberikan bantuan. Nah, ternyata dari zaman SMA saya udah kayak gitu modelnya, tampangnya udah kayak gitu. Itu yang membuat akhirnya kakak-kakak alumni saya mengatakan, kamu emang kelihatannya panggilannya ke situ, sehingga kalau begitu, profesi yang ditekuni adalah menjadi seorang psikolog, Esther. Coba kamu pikirin baik-baik. Nah, itu akhirnya membuat saya dalam setahun terakhir sebelum lulus berpikir tentang hal itu. Demikian Esther ya, dan Kak Mary. Makasih Kak Esther untuk Esther. Oke, yang lain silakan teman-teman bisa langsung raise hand juga ya. Jadi bisa langsung bertanya ini. Ya, boleh. Ada Febriana Cynthia Sihombing, Kak, menjadi seorang pengacara, apakah memiliki kriteria manusia tertentu? Dan ke depannya, apakah prospek kerjanya di masa depan akan mengalami seleksi alam? Kalau soal pekerjaannya mengalami seleksi alam, nanti tolong ditanyakan kepada kakak alumni yang profesinya di area hukum begini ya. Saya jujur saya bukan jatah saya untuk menjelaskan. Tetapi kalau melihat negara kita, ya ngelihat fenomena yang terjadi di negara kita, kayaknya sih sampai kapanpun yang namanya pengacara itu dibutuhkan sekali. Apalagi sekarang manusia Indonesia semakin tercerahkan dengan banyaknya informasi thanks to teknologi, ya, dan akhirnya mereka merasa membutuhkan pengacara. Pengacara itu sebenarnya penasehat ya, advisor ya, karena dia advisor tapi bidang areanya hukum ya, sama kayak psikologi. Psikologi itu ada unsur advisornya, tapi untuk area psikologiannya. Nah, kalau pengacara ini kan lebih kepada hukum ya, jadi ada penasehat ya, menasihati kita, memberikan saran secara tentunya profesional dengan keilmuan hukumnya, itu pasti. Nah, bidang minatnya menurut saya adalah ini masuk ke area sosial dan juga investigatif. Jadi kalau Febri, kalau Febri memiliki minat dari hobinya, dari cita-citanya, itu udah kayak ada investigatifnya, ada sosialnya, dan senang sekali untuk membaca ataupun mungkin menelusuri isu-isu seputar hukum, coba deh ya untuk menekuni hal ini. Kalau prospek ini mah nggak ada lawan ini satu ini gitu ya. Oke, semoga membantu ya. Ya, Minecraft ini harus diganti nama ini Minecraft ya. Ini pasti bukan nama asli. Silahkan langsung unmute. Langsung bertanya silakan. Ini nama game. Ya, halo ma'am. Ya, kedengaran. Silakan. Ma'am, apparently I don't understand Indonesian. I got a doubt about what this meeting is all about. Oh. If you can help, ma'am. Is there any question you want to ask about the? Yeah, actually, I'm in this meeting from quite a long while, and I didn't understand a word because I'm not very familiar to Indonesian. Oke, Kak Mary kayaknya ini kalau dari awal nggak tahu apa yang sedang kita bicarakan, nanti harus dijelaskan dulu nih. Ada rangkuman dalam bahasa Inggris berarti ya. Okay, maybe Minecraft you can call me in chat so I can help you, right? Okay, yang lain teman-teman silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Kita punya waktu 5 menit lagi untuk bertanya ini.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin nanti di break room ya, teman-teman bisa bertanya langsung ke alumni. Mungkin sedikit closing statement, Kak Esther. Iya, teman-teman, ya saya mengerti. Barangkali teman-teman sudah meyakini tentang satu bidang. Kemudian barangkali ada juga teman-teman yang masih memikirkan tentang bidang apa yang sebaiknya ditekuni lebih lanjut. Apapun itu kondisinya, teman-teman tetap harus memikirkannya dengan serius ya, mencari informasi seperti tadi sudah saya sarankan, eksplorasi informasi dan juga eksplorasi diri. Termasuk teman-teman, saya berharap setelah teman-teman nanti yakin dengan pilihannya, mungkin kakak alumni juga termasuk memberikan strategi tentang bagaimana supaya bisa masuk perguruan tinggi tertentu, terserah lah ya, itu silakan saja. Cuman yang saya inginkan adalah begini teman-teman, pikirkanlah untuk punya pola belajar yang betul. Nah, karena saya dosen, saya melihat mahasiswa-mahasiswa, nggak cuma di tempat saya ngajar ya, bahkan di PTN di mana saya sering berinteraksi ya, itu banyak juga mahasiswa yang punya masalah dengan pola belajar ya. Jadi akhirnya cita-citanya nggak tercapai dengan optimal, termasuk pola bergaul. Apalagi nanti teman-teman jangan-jangan kayaknya nggak mungkin kuliah di Simalungun ya. Kemungkinan besar teman-teman keluar dari Simalungun dan untuk berkuliah gitu. Tolong pikirkan dengan seksama tentang bagaimana teman-teman merencanakan atau merancang pola belajar dan hidup menjadi seorang mahasiswa yang baik. Ya, tentang masalah godaan dan seterusnya, tanggung jawab menjadi seorang mahasiswa supaya akhirnya bisa menjalankan panggilan hidup atau cita-cita itu tidak terganggu dengan si gangguan-gangguan tadi gitu ya. Gangguan untuk tidak konsentrasi, untuk tidak mau kuliah misalnya dan seterusnya ya. Nanti bisa diskusi juga dengan kakak-kakak alumni tentang ya strateginya gimana sih Kak gitu ya, supaya saya nggak terganggu. Terutama dengan teknologi, yang senang berteknologi boleh, tetapi kalau jadinya main game aja, itu juga hati-hati ya. Ya, jadi online aja kerjanya. Kebetulan itu riset saya. Jadi silakan dipikirkan dengan seksama dan dirancang dengan seksama. Demikian Kak Mary, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Esther. Teman-teman, saya akan membagikan materi dari Ibu Esther di chat box ya. Ini saya sudah upload. Teman-teman silahkan nanti di-download. Tadi banyak sekali informasi yang menarik, khususnya di peta minat ya. Saya kembalikan ke Major untuk pembagian breakout room. Silakan Bang Major. Ya, jadi teman-teman ini breakout room-nya udah dibuka ya. Bisa dipilih masing-masing. Buat narasumbernya sudah bisa join ke room masing-masing ya. Oke, nanti yang belum milih sama sekali, ntar saya pindahin sendiri ya. Dipilihnya gimana Bang Major? Apakah ada link yang harus diklik atau icon yang harus diklik? Kalau di laptop dia Kak ada, tinggal pilih Kak, ada pilihannya sama kayak tadi. Oh. Jadi yang punya Di sebelah mana HP, ya? Yang join HP ntar saya masukin ya sesuai name-nya ya. Name-nya diubah ya. Kalau mau grup teknik. Oke, jadi teman-teman di bagian bawah itu di dekat reaction itu ada titik 3 ya. Di situ kalau teman-teman klik di situ ada ya pilihannya ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Esther untuk paparannya. Saya yakin teman-teman akan merasa bermanfaat sekali ya, dan saya akan membagikan email Kak Esther tadi di chat box juga agar teman-teman bisa menghubungi ya. Terima kasih Kak Esther. Ya, saya izin live, boleh begitu maksudnya Kak Mary ya? Boleh Kak, boleh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih Kak Esther. Ya, selamat siang, Horas semua. Ya. Horas. Bye-bye Kak. Oke, ini sudah pada masuk ke breakout room ya. Silakan teman-teman dipilih di situ. Sudah Kak, sudah. Oke, mantap.
Yang nggak ngerti bisa di kolom chat ya. Dia mau kemana biar saya pindahin. Oke, di kolom chat ya. Kalau mau ke room Gunco, ke teknik saja. Gunco. Saya cek ya. Juan Haloho ekonomi. Oke. Kak Rosmuli Damanik, kesehatan. Ada lagi? Weni Sinaga, Yondo, Sudrat Purba, Ipa Kristina, RMR, Rehulina, Semen 1 kesehatan ya, Semen 1 kesehatan. Oke. Weni Sinaga, kesehatan Kristina Sedauruk, ekonom. Weni Sinaga, kesehatan. Oke, ada lagi? Kak Oktavia Sinaga, mana Kak? Join yang mana? Bang James, Kecapdis, join ke pendidikan. Febi, Hotna, pendidikan ya. Febi, pendidikan. Oke. Ada beberapa lagi nih yang belum nih. Sementara yang belum ada pilihan aku masukin ke pendidikan ya. Oke, Febi, pendidikan. Oke, ada yang lain? Sementara semuanya ke ilmuwan ya, kalau belum ada.
Halo Mer, Halo. lanjut di sini. Aduh, waktunya sedikit kali. Iya, kurang ya. Belum Waktunya kurang lagi. ya. Iya, belum lagi. Tadi masih ada pertanyaan juga di grup ekonomi, di room ekonomi, satu pertanyaan yang belum kami jawab nih. Oh, kalau kami pesertanya Bang cuma satu di pertanian, gitu. nggak ada peminatnya sepertinya. Memang ini ya lah, pertanian itu kalau bisa dibilang udahlah, kalau nggak lulus kemana-mana udah masuk pertanian gitu aja loh. Nggak boleh gitu ya, padahal ya. Padahal Simalungun itu potensi pertaniannya luar biasa loh. Betul banget. Tanpa Apalagi kami petani kan nggak bisa makan. saya sekarang lagi menggagas ya yang pernah saya sharing ya, rumah ringgas ya di Simalungun. Kami sedang membuat program penyuluhan pertanian. Saya ilmu pemerintahan loh. Oh, Tapi itu menarik, Bang. saya lagi arahnya ke sana. Bagaimana pertanian Simalungun itu bisa satu langkah naik level dibandingkan dengan pertanian dari Kabupaten Karo yang hasilnya luar biasa ya, yang mereka bisa menghasilkan sayur mayur kualitas ekspor, buah-buahan kualitas ekspor. Jangan sampai jeruknya Simalungun itu hanya dijual di lokal, jeruknya Kaban Jahe bisa sampai ke luar negeri, ya kan? Oke, jadi Kak Mary, tadi ada di grup kami yang titip pertanyaan. Nanti mungkin tolong bisa dibantu dijawab. Bisa dibantu jawab ya. Pertanyaannya adalah, kata orang sistem pendidikan di sekolah kedinasan dan di sekolah non kedinasan itu berbeda. Kayaknya lebih sulit di sekolah kedinasan. Nah, apakah benar demikian? Nah, kemudian ada pertanyaan tambahannya, apa nih plus minus sekolah di sekolah kedinasan? Jadi barangkali nanti boleh dibantu untuk dijawab. Terima kasih. Ya, teman-teman, terima kasih sudah kembali ke main room. Nanti kita akan kasih waktu lagi lah ya untuk diskusi ya. Tapi masih ada dua sesi penting lagi. Yang pertama itu adalah sesi yang akan dibawakan oleh Wira mengenai future jobs ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang akan marak diminati pada dunia yang semakin digital ya. Lalu nanti sedikit Remika juga akan memaparkan tentang biaya-biaya yang dibutuhkan saat kuliah. Silakan Wira. Ya, oke, thank you Kak. Wira bisa langsung share screen slide-nya ya. Oke, ya. Oke, bisa share apa? Screen saya kelihatan ya Kak ya? Ya, mantap. Oke, ya. Untuk rekan-rekan, adik-adik semuanya, ini saya akan karena kita dibatasi waktu, jadi saya akan sampaikan dengan sedikit. Tapi ini hanya bentuk alternatif ya, alternatif pemikiran di tengah-tengah teman-teman sedang memikirkan untuk merencanakan sebuah pendidikan di mungkin 3 sampai 5 tahun ke depan begitu. Jadi ini bisa dijadikan alternatif dan mungkin akan sedikit ada anomali, jadi boleh disiapkan saja ininya ya. Oke. Saya akan mulai dengan ini. Oke. Apakah pernah dengar istilah ini, teman-teman? Mungkin bisa di chat ya, bilang saja sudah atau belum gitu ya, biar kita bisa tahu. 10 detik bisa di chat sudah atau belum. Ini chatnya di mana ya? Oh, saya jadi bingung ya. Oke, sorry. Karena share screen nggak kelihatan, Abang. Udah banyak yang belum, ada yang sudah juga, Bang. Oke. Ada yang belum, ada yang sudah ya. Jadi, ada yang belum, ada yang sudah, gitu. Oke, ini saya kasih kata kuncinya, ini ada kata inovasi, ya. Ini kata kunci yang pertama, kata kunci yang kedua itu invisible. Jadi, ini inovasi yang nggak kelihatan, gitu ya. Kita nggak sadari, jadi kita bisa jadi di sekitar kita sudah ada ya, dan bisa jadi juga tidak ada juga ya. Dan ini sifatnya global. Tidak hanya terjadi di Simalungun ya, tidak hanya terjadi di Indonesia, terjadi hampir di seluruh penjuru dunia yang namanya disruption era ya, era disruptif.
apa itu era di mana banyak inovasi di sekitar kita yang terjadi, yang itu kita tidak sadari karena memang tidak terlihat secara kasat mata, kecuali orang blow up ya. Kalau kita pernah dengar istilah viral, itu kan yang viral sebenarnya berapa persen sih teman-teman? Nggak lebih dari 1%. Sebenarnya inovasi itu nggak lebih dari 1% yang viral ya. Berarti ada 99 sekian persen yang sebenarnya ada juga tapi nggak kelihatan karena tidak diviralkan atau tidak menjadi viral. Oke, mungkin kalau profesi ini pernah dengar nggak ya? Social media spesialis ya. Ini social media spesialis saya cek di portal Glints ya teman-teman. Ini rate gajinya itu more than 10 million ya. Jadi social media spesialis ya. Dia ada spesialis, ada juga yang dia supporting social media. Jadi dia pegang satu social media sebuah company dan dia yang atur itu semuanya, postingan apa yang harus diupload ya. Kapan kita harus bikin iklannya, dia yang siapa? Content writer, video creator, affiliate account manager ya, affiliate account manager, data analyst, data scientist ada juga ya. Ini silakan dilihat e-sport athlete ya. Atlet e-sport itu juga sudah ada sekarang. Ada juga startup founder. Nah, sekarang pertanyaannya, yang profesi ini dulunya mereka jurusan apa gitu ya. Jadi kemarin Bang Jen juga sempat sharing ya begitu ya. Ternyata tidak melulu ya. Tidak melulu satu jurusan itu harus sesuai dengan satu profesi itu sesuai dengan jurusan di masa sebelumnya. Contoh ya, e-sport atlet ya. Jadi sekarang kan ada Piala Presiden tuh ya. Atlet game online gitu ya kan. Dia pakai istilahnya e-sport atlet ya. Makanya sebenarnya kalau kita mau agak kasar kan itu gamer semua ya. Itu gamer semua. Tapi sekarang profesi itu sudah baik, bahkan hadiahnya itu nggak ini ya. Penghasilan mereka itu dari konten videonya, hadiah dari turnamen itu besar juga. Pertanyaannya dibalik lagi, mereka dulunya jurusan apa? Jadi itu disruption itu yang dimaksud itu. Banyak inovasi pekerjaan yang baru yang mungkin di dulunya itu nggak ada jurusan itu. Oke. Kalau ini mungkin saya yakin yang aktif di teknologi pasti tahu ya. Artificial intelligence ya. Tadi di pendidikan kita sharing juga bahwa di masa depan mungkin banyak sekali profesi yang akan digantikan oleh robot ya. Jadi informasinya tinggal diinjek kepada satu sistem, lalu sistem itu akan melaksanakan tugasnya sebagai guru contoh, atau sebagai analis ya. Dia akan menganalisa ya pasar. Kapan kita harus jual produk ini, kapan kita harus keluarkan uang ini untuk iklan, gitu ya. Nah ini yang saya sebutkan ada disruption era, bahwa era di mana banyak inovasi, banyak hal-hal yang berubah di sekitar kita ya, yang tanpa kita sadari. Oke, saya ambil data ini ya, data ini di 2020 teman-teman. Ini 10 negara pemilik startup terbanyak di Asia, dan lihat Indonesia ada di urutan kedua ternyata. Ya, Indonesia ada di urutan kedua. Di pertengahan 2020 itu 1.500 ya. Ternyata di akhir itu sampai 2.200. Hampir 700 startup didirikan di Indonesia dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan. Ya. Jadi tapi untuk sekarang memang masih India ya. India itu dalam tanda kutip katanya dewanya startup ya. Jadi mereka punya kayak apa ya? Punya istilah setiap kampung itu di sana harus punya startup. Dan itu banyak maju di dunia gitu ya. Kita lihat Indonesia ternyata cukup baik ya. Cukup baik, startup berarti memang diterima oleh masyarakat. Oke. Coba kita lihat ya. Kita lihat mungkin saya nggak akan bahas yang ini ya. Saya nggak akan bahas kakak-kakak yang generasi X ya. atau kakak yang di generasi Y gitu ya, baby boomers juga kita nggak bahas, tapi kita akan coba lihat ya, mungkin sekilas saja langsung lihat perbedaannya di mana ya, perbedaannya ada di mana gitu. Kalau kita lihat di sini ya, di generasi Z ya, teman-teman ini yang sekitar umur 18-17 sekarang, teman-teman itu digital natives ya.
Jadi teman-teman juga akan mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan yang lebih tinggi tidak melulu tentang S1, S2, S3, tapi ini lebih kepada skill sebenarnya nanti. Jadi sekarang pendidikan yang lebih tinggi itu bukan hanya, tidak lagi bicara tentang S1, S2, profesor, dan sebagainya. Tidak ya. Pendidikan yang lebih tinggi itu ternyata sekarang bicara tentang skill yang bertambah. Bisa soft skill, bisa hard skill. Ya. Tadi saya mention di ini juga di grup pendidikan. Kalau teman-teman lihat ya, saya tidak sedang promosi, tapi ada di portal Glints itu ada kelas ya, kelas bikin kue low fat ya. Mungkin Kak Mary kalau mau ikut kelasnya boleh. Bikin kue yang low fat itu durasi sesinya 8 sesi teman-teman. 8 sesi. Harganya ya, harga 8 sesi itu masing-masing sesi itu ada live-nya sekitar 30 menit. Tapi kebanyakan mereka akan upload video. Jadi videonya dilihat dulu, baru diskusi live. Itu harganya 5 juta. Satu student. Dan itu hanya dibatasi dengan 10 student. Artinya dari project itu, si pemilik konten itu dan si company itu punya 50 juta ya. Jadi itu pendidikan tinggi bukan lagi bicara tentang S1, S2 profesor, tapi juga bicara tentang skill yang lebih detail. Ya. Oke, nah ini, dual degree programs or electives in data analysis, computer science recommended. Jadi untuk kalian direkomendasikan untuk memiliki 2 degree. 2 degree bukan berarti sekolah dengan ambil 2 ini ya, tidak ya. Tapi ambil skill yang lain. Contoh ya, contoh kalaupun kalian seorang guru nantinya, direkomendasikan kalian untuk ambil satu short course data analysis. Kenapa? Itu akan sangat membantu karir ke depannya. Ya. Computer science, itu sekarang computer science bukan hanya sekedar jurusan di kampus ya. Ini juga bisa menjadi skill di masa depan. Oke, karena waktunya singkat tidak akan bahas ke yang lain lagi, tapi ini gap, nanti slide ini bisa dibaca-baca juga. Oke, kalau kita lihat ya, ini saya harus singkat saja teman-teman. Saya hanya bandingkan di 2015 dan 2020. Ini urutan ini sesuai gradasi ya. Yang atas paling penting, yang bawah paling kurang penting. Kita lihat ya, kalau di sini ya, kalau di 2015 dan 2020 itu complex problem solving masih yang utama sih. Masih yang utama. Tapi ternyata ada pergeseran di sini. Ada pergeseran di critical thinking. Coordinating with others jadi tidak lagi nomor 2, di situ menjadi critical thinking. Yang ketiga kreativitas. Ternyata di 2020 dan juga bisa jadi bergerak di 5-10 tahun yang akan datang, kreativitas itu sangat dibutuhkan ya. Kalau bikin konten nggak ada kreativitas, itu akan sama seperti konten yang lain yang viewernya mungkin 50, 100 ya. Tapi ketika ada creativity, itu bisa menjadi sesuatu yang besar. People management. People management, kenapa people management penting? Ini sangat dipengaruhi oleh teknologi. Kalau kalian tahu ya, kita juga banyak yang WFH ya. Saya yakin kakak alumni banyak yang WFH. Kalau pemimpin di perusahaan tidak memiliki people management yang baik, itu karyawannya yang WFH itu bisa tidur-tiduran ya. Karyawan yang WFH itu bisa tidak terutilize dengan baik, bisa tidak dipekerjakan dengan baik karena memang mereka tidak ada koordinasi, begitu ya. Coordinating with others pasti ya. Emotional intelligence ya. Ya teman-teman, ini satu poin yang di 2015 itu tidak masuk 10 besar. Ternyata emotional intelligence itu penting sekali sekarang. Lagi-lagi hubungan dengan teknologi. Nanti saya akan bikin satu di akhir yang saya pikir ini berhubungan dengan ini juga. Judgment and decision making. Tentukan mana yang harus kita kerjakan. Semakin cepat kita ambil keputusan, semakin baik hasilnya. Service orientation, pastinya. Sekarang itu semuanya itu seperti supermarket, teman-teman. Kalau cuma buka toko ya, buka toko tidak ada daya tariknya, tidak ada service orientation-nya, maka toko itu akan ditinggalkan ya. Negotiation, pastinya. Cognitive flexibility. Ternyata ini ada di tingkatan 10 ya. Kognitifnya ya. Jadi dan kognitifnya bukan bicara kedalaman loh ya. Bukan bicara tentang expertise ya.
bicara tentang flexibility, teman-teman. Kemampuan kognitif yang fleksibel, bisa terima skill yang lain, bisa terbuka dengan ilmu-ilmu lain, dan dia terbuka dengan apapun yang membangun dia. Oke. Nah, apa yang bisa kita siapkan sebenarnya? Ya, nggak ada yang simpel ya, teman-teman, adik-adik semua. Nggak ada solusi yang simpel, solusi praktis. Itu nggak make sense ya. Kalau cari solusi praktis seperti cari di YouTube begitu, bagaimana saya mempersiapkan masa depan pekerjaan saya, tidak ya. Ini mungkin yang bisa kita rekomendasikan kepada teman-teman ya. Silakan pilih suatu pekerjaan begitu dan ambil satu spesifik skills yang menghubungkan antara teknologi, problem solving, dan critical thinking. Saya tidak sedang mengarahkan ke satu pekerjaan tertentu karena ini general sekali. Tapi hubungkan dengan teknologi, problem solving, critical thinking. Ya. Dan juga bisa cari kelas-kelas yang saya pikir juga nggak harus kelas ya, bisa juga by doing juga ya, soft skill seperti perseverance, kolaborasi, empathy. Kalau nggak punya soft skill yang baik juga kita akan repot sendiri ya. Nanti orang akan semakin cepat marah, orang di masa kini akan semakin cepat emosi. Kalau kita nggak punya empati, nggak punya sifat kolaborasi, itu juga akan merusak juga. Saya lupa masukin di satu slide terakhir ya. Di satu slide terakhir seharusnya ada ini teman-teman ya. Ketika kita butuh teknologi, jadi more you need technology, more you need tech, you need touch. Saya akan tulis nanti di chat ya. The more you need technology, the more you need tech, more you need touch. Ya. Jadi semakin kita butuh teknologi, semakin kita butuh sentuhan. Sentuhan dalam tanda kutip yang saya maksud adalah sentuhan humanisme. Sebagai manusia berhubungan dengan soft skill, dan soft skill itu memang akan dibutuhkan dimanapun teman-teman. Mau dari jurusan teknik sampai jurusan sosial, itu akan butuh karena teman-teman harus berkolaborasi. Data analis itu nggak akan bisa satu orang sendiri, dia harus berkoordinasi, kolaborasi dengan orang lain. Demikian teman-teman dari sharing dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua dan terima kasih, selamat sore. Iya, terima kasih Adik Wira. Sebenarnya sesi dari Wira ini butuh satu sesi khusus ya. 2-3 jam untuk membahas ini luar biasa gitu. Dan saya lihat tadi ya bagaimana Wira memaparkan sangat dengan baik ya bahwa semua memang harus mulai membenahi diri untuk shifting ke dunia yang lebih digital, profesi apapun itu. Ya, thank you Wira. Sekarang saya kasih kesempatan buat Remika untuk mempresentasikan secara singkat mengenai biaya kuliah ya, baik itu biaya kuliah semester ataupun buang pembangunan. Silakan langsung share screen, Remika. Remika sudah jadi co-host. Remika. Coba dilihat di partisipan, Remika masih ada nggak? Masih. Remika sudah menjadi co-host. Remika sudah bisa. Oke, silakan deh ya, langsung. Share materi juga. Oh iya, silakan. Coba cek kabelnya dulu, Remika. Ya, jadi di sini akan presentasi sedikit tentang biaya kuliah di 10 PTN di Indonesia. Nah, jadi kita tahu ada 4 jalur untuk di kuliah, ada SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, dan Internasional. Nah, pasti dari jalur itu akan mempengaruhi besarnya biaya kuliah.
Nah, ada dua di sini yang akan saya sharingkan. Yang pertama itu UKT atau biaya semester, dan kedua uang pembangunan. Nah, yang pertama kampus UGM. Dari SNMPTN ini kisaran uang kuliahnya itu Rp500.000 sampai 26 juta. Nah, di sini perlu saya jelaskan, untuk biaya kuliahnya ini tergantung fakultas masing-masing. Jadi beda fakultas juga beda biaya kuliah. Terus untuk SBMPTN 500.000 sampai 25 juta rupiah, jalur mandiri 500.000 rupiah sampai 17.500.000 rupiah, dan kelas internasional 20 juta sampai 45 juta rupiah. Untuk pembangunannya 0 rupiah sampai, ya di sini 250 juta ya. Ya, itu karena misalnya peserta SNMPTN atau SBMPTN itu tidak dibebankan biaya pembangunan. Nah, yang kedua, kampus UI 500.000 rupiah sampai 20 juta rupiah, SBMPTN 500.000 sampai 20 juta rupiah, jalur mandiri 500.000 rupiah sampai 20 juta rupiah, dan kelas internasional 25 juta sampai 75 juta rupiah. Dan untuk uang pembangunan sendiri di sini berkisar 7.500.000 rupiah sampai 225 juta rupiah. Nah, yang ketiga ITB, ya untuk SNMPTN itu 1 juta sampai 20 juta rupiah, SBMPTN 1 juta sampai 20 juta rupiah, jalur mandiri 25 juta, dan kelas internasional 30 juta sampai 40 juta rupiah, uang pembangunan 0 sampai 80 juta rupiah. Yang keempat IPB 2.400.000 sampai 11 juta rupiah, jalur SBMPTN 2.400.000 sampai 12 juta rupiah, mandiri 2.400.000 sampai 12 juta rupiah, dan internasional 25 juta sampai 30 juta rupiah. Nah, selanjutnya uang pembangunannya di sini 75 juta ya, terpotong. Oke, yang kelima itu Airlangga ya di Surabaya, itu jalur SNMPTN itu 500.000 rupiah sampai 25 juta rupiah, dan SBMPTN 500.000 rupiah sampai 22 juta 500.000 rupiah, mandiri 6 juta rupiah sampai 15 juta rupiah, dan kelas internasional sendiri 17.500.000 rupiah sampai 25 juta, dan uang pembangunan 0 sampai 275 juta. Selanjutnya ITS 500.000 sampai 7.500.000 rupiah untuk SNMPTN, demikian juga SBMPTN sama, dan mandiri 7.500.000 rupiah sampai 15 juta. Selanjutnya kelas internasional 25 juta. Dan untuk uang pembangunannya di sini 0 sampai 75 juta rupiah. Dan untuk Unpad 500.000 rupiah sampai 15 juta rupiah, dan SBMPTN 500.000 sampai 13 juta rupiah, mandiri 5 juta sampai 15 juta rupiah, internasional 13 juta sampai 20 juta rupiah, uang pembangunannya 0 rupiah sampai 225 juta rupiah. Selanjutnya Undip, untuk SNMPTN ini 500.000 rupiah sampai 8.500.000 rupiah, SBMPTN 500.000 rupiah sampai 22 juta rupiah, mandiri 7 juta rupiah sampai 22 juta rupiah, dan kelas internasional 15 juta rupiah sampai 20 juta rupiah, dan uang pembangunannya adalah 0 sampai 250 juta rupiah. Brawijaya SNMPTN 500.000 sampai 23.450.000 rupiah, SBMPTN 500.000 rupiah sampai 21.600.000 rupiah, jalur mandiri 3.700.000 rupiah sampai 23.450.000 rupiah, dan kelas internasional 18 juta sampai 43.200.000 rupiah. Uang pembangunannya 0 sampai 255 juta, dan Universitas 11 Maret di Solo 500.000 rupiah sampai 21.839.500 rupiah. SBMPTN juga masih sama, dan jalur mandiri 5.500.000 rupiah sampai 21.930.500 rupiah. Dan untuk UNS sendiri tidak ada membuka kelas internasional, dan untuk uang pembangunannya 0 sampai 100 juta rupiah. Nah, di sini perlu saya jelaskan, untuk besar UKT atau biaya kuliah setiap semester itu tergantung negosiasi dengan universitas. Jadi itu dilihat dari
besar penghasilan orang tua. Yang kedua, nanti kita disuruh memfoto kondisi rumah kita. Selanjutnya rekening listrik, rekening air, dan mungkin mencantumkan harta milik kita gitu ya. Nah, di sini ada terbagi 9 kelompok ya, dari kelompok 0 sampai kelompok 8. Itu untuk menentukan besar biaya kuliahnya. Yang pertama itu kelompok 0 itu untuk bidik misi. Kita sudah sama-sama tahu ya, bidik misi itu pasti bantuan dari pemerintah. Ya, selanjutnya yang UKT kelompok 1 itu untuk penghasilan orang tua kurang atau sama dengan Rp500.000, dan UKT 2 Rp500.000 sampai Rp2.000.000, UKT 3 Rp2.000.000 sampai Rp3.500.000, dan UKT 4 Rp3.500.000 sampai Rp5.000.000, dan UKT 5 Rp5.000.000 sampai Rp10.000.000, UKT 6 10 juta sampai Rp20.000.000, UKT 7 20 juta sampai Rp30.000.000, dan UKT 8 lebih dari Rp30.000.000. Nah, untuk adik-adik, untuk UKT ini sendiri pengalaman ya mungkin adik saya, ini UKT ini sebenarnya bisa dinego nanti. Misalnya adik saya di semester 1 itu dia sekitar Rp7.500.000, tapi berdasarkan keadaan orang tua, misalnya orang tua sudah pensiun dan lain-lain, kita nego bisa minta pengurangan harga. Jadi mungkin angka-angka ini terlalu besar gitu ya, jangan takut gitu ya, karena itu sendiri bisa dinego tergantung keadaan orang tua kita. Iya, terima kasih Dek Remika. Karena Zoom ini akan dipakai teman-teman segera jam 5, jadi kita hanya punya waktu 5 menit lagi ya. Terima kasih Dek Remika. Sekarang saya persilahkan Pak James Sihaan untuk menutup kita, memberikan closing statement dari beliau selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Simalungun. Silahkan Pak James, langsung unmute. Udah Pak. Baik, selamat sore rekan-rekan Ikaspra. Pak James mungkin bisa dipasang videonya. Coba. Oke, mantap. Silakan Pak James. Oke, Bu Medi. Selamat sore rekan-rekan Ikaspra. Dari awal saya mengikuti, itu ada Pak Bupati terpilih tadi Pak Radiapo, dan kemudian rekan-rekan saya dari Kaspra yang sudah bersusah payah ya untuk peduli pendidikan di Simalungun ya. Saya mengapresiasi rekan-rekan. Kemudian ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, terutama dari Kaspra ya. Kemarin kita sudah melakukan pelepasan ya terhadap kelas 12, angkatan 24. Artinya di situasi pandemi ini SMA Plus ini kan yang terutama kelas 12 tamat tanpa melakukan pertemuan tatap muka langsung ya. Kemudian saya berpikir supaya terhadap alma mater itu tercipta, maka saya mengambil resiko untuk menyetujui kegiatan tersebut hanya semata-mata ingin menciptakan kebanggaan terhadap alma mater. Faktanya memang setelah 1 tahun tidak melakukan tatap muka, banyak adik-adik juga yang bahkan dari segi performanya saja tidak lagi mencitrakan siswa SMA Plus. Bahkan pakaian saja sudah hampir tidak muat ya, seperti bagaimana layaknya anak SMA Plus. Tapi tanpa mengurangi kualitas acara juga kami memberikan motivasi kepada adik-adik kelas 12. Kemudian untuk perkembangan terakhir di SMA Plus Raya, saya sudah melakukan renovasi terhadap infrastruktur, khususnya ruang kelas plus yang 6 ruang belajar. Saat ini sedang dirancang untuk fasilitas, terutama mobiler yang agak sedikit high ya, yang memang layak untuk adik-adik yang belajar di plus. Tetapi kendalanya sampai saat ini SMA Plus untuk pendaftaran masih kurang lebih 45 orang ya sampai saat ini yang mendaftar. Tetapi ini setelah saya teliti mungkin karena memang SMP juga belum ujian ya, sehingga ini belum klimaks. Yang kita harapkan nanti minat-minat peserta di SMP untuk mendaftar SMA Plus itu lebih tinggi, dan kita dorong terus. Saya minta juga bantuan kawan-kawan untuk supporting ya terhadap
sekolah-sekolah SMP yang barangkali background kita masing-masing, supaya didorong minat adik-adik kita untuk mendaftarkan diri di SMA Plus Raya, agar program kita tentang beasiswa yang kemarin itu bisa terlaksana. Ya, kemudian secara faktual saya ingin sampaikan di Dinas Pendidikan Siantar, barangkali ada gambaran buat adik-adik, karena ini menyangkut memilih jurusan ya. Fakta sekarang di sekolah-sekolah khususnya SMK mungkin untuk 4-5 tahun ke depan untuk guru-guru teknik itu sangat dipentingkan. Saat ini saja kita butuh banyak guru teknik yang didominasi oleh guru-guru GTT. Ya, guru GTT. Jadi informasi juga buat kawan-kawan, untuk umum barangkali saya bisa kasih pertimbangan terlalu membludak jurusan ekonomi. Sehingga kawan-kawan yang ingin melamar jadi tenaga pendidik itu tidak ada kuota. Jadi yang lebih sangat urgent sekarang yang penting itu guru seni, kemudian matematik, kemudian sejarah, kemudian guru teknik RPL, dan beberapa itu PPKN. Ya, makanya saya bilang untuk adik-adik jangan terlalu banyak mengambil di ekonomi kalau untuk keguruan. Kompetitornya terlalu banyak di lapangan, bahkan yang lalu-lalu juga belum mendapat seat. Ya, ini untuk gambaran buat kawan-kawan ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, harapan saya kita bisa mengembalikan marwah di Siantar ini untuk menjadi kota pendidikan kembali, yang mungkin beberapa tahun terakhir ya sudah mulai berkurang. Dan bantu saya kawan-kawan Ikaspra untuk tetap mengupdate perkembangan tentang kemajuan di SMA Plus Raya. Saya sudah melakukan pembinaan rutin, dan kemarin ada beberapa inovasi juga untuk diterapkan di penerimaan siswa baru yang mungkin bisa menjadi ikon nanti, untuk menjadi ikon kelas, sehingga ada timbul minat daripada anak-anak kita untuk bersekolah di SMA Plus Raya. Yakinlah kawan-kawan, kasih kami waktu untuk 1 tahun ke depan di SMA Plus Raya pasti akan kembali lagi kejayaannya. Ya, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mendukung acara ini. Harapan saya kawan-kawan ke depan bisa membuat acara-acara yang lebih fantastis lagi dan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau karena kesibukan saya beberapa hari terakhir sehingga kita kurang bisa berkomunikasi dengan baik, ya. Tolong dipermaklumkan, tapi pada prinsipnya untuk kemajuan pendidikan di Siantar Simalungun ini saya siap bekerja sama dengan teman-teman. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Kembali ke Bu Mary, silakan. Terima kasih banyak Pak James. Pak James ini punya visi misi yang sangat kuat untuk membenahi pendidikan di Simalungun, khususnya di SMA Plus ya. Jadi sangat-sangat strategis untuk kita bekerja sama dengan beliau. Oke teman-teman, ada 3 yang berhasil untuk mendapatkan door prize dari Ikaspra. Nanti mohon yang mendapatkan door prize ini menghubungi Bank Major ya. Apa door prize-nya nanti pasti sangat surprise. Jadi yang pertama itu adalah Esther Rahel Simamora. Masih ada di sini? Esther Rahel Simamora. Yang kedua adalah Mary Angelina Sitio. Yang ketiga adalah Febrina Cynthia Sihombing. Ini sepertinya perempuan semua, bukan salah saya kalau perempuan semua ya. Tapi karena biar gender balance, maka yang keempat adalah Jordan Silalahi. Jordan Silalahi ini ingin menjadi perawat, ya. Perawat pria itu sangat-sangat dibutuhkan di masa depan. Ya, jadi maju terus Jordan, jadi perawat pria ya. Oke, teman-teman, tadi saya bilang Zoom-nya mau dipakai, saya sudah suruh mundur ya. Ini mumpung lagi ada Pak James di sini dan mumpung lagi ada alumni ya. Kamer bisa sedikit. Saya minta sebentar Kak Roskani.
boleh nanti saya minta setelah adik-adik siswa SMA nanti kita persilahkan untuk meninggalkan ruangan. Saya harap alumni nanti bisa stay sebentar ya. Kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak James dan tim. Ada sedikit dari teman kita Ruskani, silahkan Ruskani 1 menit. Oke, buat adik-adik yang mau kuliah, sebenarnya ada kabar baik nih. Ada namanya beasiswa bidik misi. Itu Anda bisa akses di setiap universitas, dimanapun. Jadi beasiswa bidik misi ini diperuntukkan untuk keluarga yang kurang mampu tapi memiliki nilai akademik yang tinggi. Dan itu nanti minta rekomendasi dari guru, kepala sekolah, ataupun dari sekolah Anda berasal. Jadi coba di-searching di universitas manapun. Biasanya itu buka di bulan-bulan 6, bulan 7, nanti kita daftar. Lumayan loh, UKT gratis dan dapat uang saku. Jangan lupa, jika Anda punya kartu KIP, kartu Indonesia Pintar, coba dipergunakan. Ini program Jokowi sangat luar biasa ya mendukung pendidikan ya. Coba di-apply nanti ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Ruskani. Teman-teman, Kak Ruskani ini adalah seorang profesi pertanian yang sangat luar biasa ya. Pertanian adalah salah satu dunia yang sangat menjanjikan di masa depan. Jadi ini calon orang sukses besar ini Kak Ruskani ini. Dan tadi tentang bidik misi dan biaya-biaya lain, tadi sudah saya posting di PDF di biaya 10 PTN terbaik di Indonesia, itu ada 120 slide karena sangat rinci informasi tentang biayanya per universitas, per fakultas, termasuk beasiswa-beasiswa yang ada di dalamnya. Jadi adik-adik sebelum keluar Anda download itu ya dan pelajari dengan baik. Oke? Terima kasih banyak untuk adik-adik yang setia sampai akhir ya. Semoga adik-adik bisa sukses di dalam memilih jurusan dengan bijak dan tepat ya, dan sukses masuk universitas yang diimpikan. Terima kasih. Adik-adik sudah bisa left dari ruangan ini, tapi saya mohon untuk alumni kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar, mumpung ada Pak James, lalu ada Pak Sarmen juga di sini ya. Saya nggak tahu Pak Sarmen ini dari mana Pak? Dari sekolah atau dari mana? Horas Makela. Oh ya. Dari Jerman memang. Makela ini tinggal dari di Jerman ya Pak Sarmen. Dari Jerman ya? opung ini. Oke, berarti nanti ada beasiswa ke Jerman ya Pak Sarmen ya. Sesepuh orang Simalungun di Jerman. Oke, mantap, mantap. Jadi Pak Sarmen juga tinggal dulu, jangan langsung left ya. Mana beliau? Oke, masih ada. Jadi kita butuh juga nih kehadiran beliau nih. Kita ngobrol-ngobrol dulu lah nih alumni ini ya. Nah, ini mungkin saya minta Pak James ini Pak James ini adalah beliau baru saja sidak juga ke sekolah kita dan juga tentunya sudah ada banyak rencana yang beliau akan lakukan ya. Jadi Pak James mungkin sedikit bisa, tadi kalau Bapak udah sharing sedikit, tapi coba mungkin lebih detail lagi gambaran yang Pak James amati ya mengenai menurut pemandangan Pak James bagaimana sih sebenarnya situasi alma mater kami ini gitu kan. Dan tolonglah mungkin Pak James bisa merangkul kita ini alumni ini semua biar turun sama-sama ya. Silakan Pak James. Baik, terima kasih Mer. Awal dari saya turun itu memang karena di Sumut itu ada 5 SMA plus ternama yang memang dinilai bisa menjadi ikon ya. Tetapi gol itu tidak saya temui di SMA plus kita untuk 4-5 tahun terakhir. Sehingga saya mencoba meneliti apa sebenarnya yang terjadi. Pertama, fokusan tenaga pendidik atau pengelola sekolah terhadap adanya gugatan-gugatan dari pihak-pihak luar, termasuk itu pengelolaan asrama. Ya. Di semenjak 4 tahun lalu itu dengan berpindahnya dari pendidikan menengah di kabupaten kota ke provinsi, secara otomatis memang itu seluruh aset yang ada di SMA Plus itu harus sudah berpindah menjadi aset provinsi. Namun karena sebelumnya memang
ini adalah dikelola yayasan PMS ya, sehingga terjadi dualisme pendapat tentang pengelolaan asrama tersebut. Nah, terakhir berujunglah itu dengan laporan-laporan ke pihak-pihak terkait. Kurang lebih ini terjadi kurang lebih 2 tahun terakhir. Namun tentunya ini sangat mempengaruhi konsentrasi ya untuk para tenaga pengajar, karena kebetulan memang sampai ke tingkat Polda ya laporan tersebut. Hal ini sudah menunjukkan hasil dengan munculnya surat gubernur kepada saya akibat pelimpahan masalah ini ke pihak gubernur dari Polda, kemudian dari Polda menyerahkan ke gubernur ke inspektorat ke Dinas Pendidikan Provinsi, lalu inspektorat provinsi memberikan kewenangan kepada saya untuk melakukan pengelolaan khususnya manajemen tinggal di asrama, kemudian keseluruhan lah menyangkut SMA Plus gitu. Lalu saya turun ke lapangan, yang saya lihat memang terjadi pengkotak-kotakan. Pengkotak-kotakan artinya adanya sentralisasi kewenangan ke beberapa guru yang barangkali ini bisa saya maklumin, mungkin adanya semacam provokasi sehingga terjadi kepercayaan kepada guru-guru yang ada di sana sehingga terjadi sentralisasi tersebut. Itu sudah saya perbaiki, artinya adanya rangkap-rangkap tugas mulai dari wakil kepala sekolah, kemudian pengelola asrama, merangkap bendahara, bos, merangkap wali kelas. Sementara tenaga potensi di sana itu cukup banyak yang bisa dimanfaatkan. Maka itu sudah saya bubarkan, kemudian ini sudah saya beliau ini ya terputus ya. Udah masuk lagi. Pak James hilang selama 6 detik terakhir. Sudah Bapak bubarkan lalu? Mute. Masih mute Pak James? Masih mute Pak James? Udah? Tadi kata-kata terakhir adalah dibubarkan Pak, ya. Ya, itu sentralisasi kewenangan sendiri. Kemudian saya tempatkan lagi sesuai dengan porsi dan kewenangan masing-masing. Jadi ada keseimbangan tugas dari beberapa tenaga pendidik di sana sehingga tidak dimonopoli ya. Karena mungkin ini lebih condong ke bisnis pribadi ya. Kemudian saya melihat dari segi sarana juga ya, tidak layak dikatakan plus karena bahkan sama dengan reguler fasilitasnya. Sehingga saya sudah langsung mengambil alih dan bicara kepada kepala sekolah. Nanti di tahun ajaran baru di bulan Juli, kita kan sudah tatap muka nih Bu Miri ya. Surat edaran sudah saya sampaikan sesuai dengan instruksi Presiden, kemudian surat daripada Kepala Dinas Pendidikan. Saya sudah melakukan inventarisasi kesiapan di beberapa sekolah yang tentunya nanti SMA Plus Raya juga saya harapkan sudah ready ya untuk melakukan tatap muka. Tetapi ini butuh perlakuan khusus karena kita harus menata tentang pola hidup di asrama. Karena ini new normal ya, tidak seperti yang biasa ya. Namun demikian, saya belum menyepakatin berapa biaya yang harus dikeluarkan orang tua untuk di tahun ajaran baru, karena ini butuh pembahasan khusus ya, apakah masih relevan dengan biaya segitu atau perlu pengurangan, sehingga ini akan saya padukan kepada kenapa dengan minimnya pendaftar sampai saat ini, sementara di SMA Plus di lainnya ini bahkan close ya, ini sudah close. Ini saya teliti supaya nanti bisa kita benahi. Saya yakin nanti di ajaran baru sarana untuk ruang kelas dan mobiliar itu sudah yang baru dan lux. Saya tidak hanya merancang asal-asal, sudah lux, tidak seperti yang biasa. Ini dari kursi-kursi dan meja-meja yang betul-betul mewah ya, yang memang layak dikatakan untuk fasilitas plus. Kemudian saya pastikan untuk aliran internet terkoneksi tiap ruangan ya. Kemudian saya lebih menekankan kembali tentang keaktifan sehingga saya menempatkan 2 tenaga ASN untuk mengcover ini semata-mata untuk wujud tanggung jawab dia terhadap